Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat bergabung di acara webinar pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ian Suwargana selaku Widya Suara Ahli Media Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kami hormati Mas Adityo Aji selaku Innovation Asset Management PT Sislab dan juga seluruh peserta webinar yang sudah bergabung pada acara hari ini. Dengan antusias sekali, perkenalkan nama saya Cika Melvia Putri yang akan membantu seluruh rangkaian acara webinar pada pagi hari ini sampai selesai nanti. Baik, untuk itu rekan-rekan sebelum kita mulai acara hari ini, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing guna kelancaran webinar pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai acara webinar hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan membantu rangkaian acara diskusi hari ini. Beliau bernama Mas Adityo Aji selaku Innovation Asset Management PT Sislab. Untuk itu rekan-rekan sekalian, mari kita langsung sambut saja. Ini dia Mas Adityo Aji, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Cika. Apa sudah terdengar suara saya? Tes. Sudah Mas, sudah. Sudah ya? Oke. Baik Mbak Cika, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya selaku moderator yang akan memandu acara ini hingga selesai. Baik, langsung saja saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Aris Setiawan STMSI selaku Deputi Operation Manager PT Sislab, dan yang terhormat Bapak Dr. Andes Ian Suwargana MSI selaku narasumber pada webinar ini, serta para hadirin yang berbahagia. Selamat datang dan selamat bergabung pada acara webinar kita kali ini yang berjudul Implementasi Persetujuan Lingkungan sesuai dengan PP 22 tahun 2021. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul pada acara yang istimewa ini. Adapun tujuan kami menyelenggarakan webinar dengan tema ini adalah untuk memberikan penyegaran informasi ya yang berkaitan dengan peraturan PP 22 tahun 2021. Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan ini juga baru ditetapkan pada tahun lalu, tidak ada salahnya kita mempertajam kembali pemahaman peraturan tersebut ya, khususnya pada bidang implementasi persetujuan lingkungan. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga saya ucapkan kepada narasumber kita yaitu Bapak Ian Suwargana, yang mana masih menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya beliau untuk dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Juga terima kasih saya ucapkan kepada para peserta yang telah memberikan waktu untuk bergabung pada acara ini hingga acara ini dapat terselenggara, dan juga kepada panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan sangat baik ya. Oke, sebelum lanjut kepada sesi acara selanjutnya, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu kepada narasumber kita ya. Selamat pagi Pak Ian. Apa sudah terhubung dengan acara webinar ini? Tes Pak Ian. Masih ada kendala mungkin ya? Mohon maaf Bapak, untuk speakernya sepertinya belum dibuka ya. Nah, sudah bisa Bapak. Ya, barusan di-mute dari adminnya. Oh, baik. Maaf ya Pak. Ya, baik. Ya, alhamdulillah sudah baik, terhubung Pak. Ya Pak? Sudah. Terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah, Pak Ian merupakan ahli di bidang K3 ya Pak ya, yang akan jadi narasumber kita kali ini. Beliau sudah 30 tahun bergabung di KLH, khususnya di pengelolaan limbah B3 ya Pak ya? Ya, betul. Oke, siap. Sebelum dimulai untuk pemaparan Pak, izinkan saya untuk membacakan riwayat singkat dari Bapak Ian ya Pak. Mohon izin Ya, Pak. silakan Pak Haji. Ya.
Siap. Beliau memiliki gelar dan nama lengkap Dr. Andes Ian Suargana MSI. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 5 Februari 1966. Saat ini berdomisili di Bogor, di Jawa Barat. Pada bidang akademisi, beliau menyelesaikan pendidikan sarjana S1-nya di jurusan Kimia di Institut Teknologi Bandung. Beliau lulus pada tahun 1991. Setelah itu beliau mendapatkan kesempatan tugas belajar di Pascasarjana jurusan PSL IPB atau Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Beliau lulus di tahun 2003. Selain itu, beliau juga mengikuti pendidikan dan pelatihan dari Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2012, dan sejak tahun itu hingga sekarang beliau menjabat sebagai WD Suara Madya di Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada awal riwayat pekerjaan sebelum bergabung di KLH, beliau juga pernah bekerja pada beberapa perusahaan asing, hingga pada tahun 1992 mulailah beliau bergabung pada Bapedal ya, atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta. Pada saat itu beliau mengawali karir sebagai staf pengelolaan limbah B3. Hingga pada tahun 2001 beliau telah menjabat sebagai Kepala Subbidang Pengelolaan Limbah Padat pada Pusat Pengelolaan Limbah Padat dan B3 Bapedal. Di tahun 2002, beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan pada ASDEP Urusan Manufaktur, Prasarana, dan Jasa KLH. Tahun 2005, beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Agroindustri pada ASDEP Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Manufaktur dan Agroindustri KLH. Di tahun 2009, beliau pun menjadi Kepala Bidang Pemanfaatan Limbah B3 pada ASDEP Administrasi Pengendalian Limbah B3 KLH. Di tahun 2010, beliau menjabat sebagai Asisten Deputi Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3 KLH. Selain riwayat pekerjaan, pengalaman lainnya terkait limbah B3 maupun limbah non-B3, beliau juga aktif mengikuti berbagai pertemuan internasional. Salah satunya pada konvensi DESOL tentang pengawasan lintas batas limbah antar negara dan pembuangannya. Dan beliau juga sebagai anggota dari tim asistensi Presiden pada First Extraordinary Meeting of the Conference of the Parties to the Basel, Rotterdam, and Stockholm Convention, atau yang disingkat XCOP. Selain itu, beliau juga aktif sebagai saksi ahli dalam beberapa kasus perkara tindak pidana lingkungan hidup. Baik, mungkin itu saja riwayat singkat yang dapat saya sampaikan. Setelah ini maka kita lanjut pada sesi acara berikutnya ya, yaitu pemaparan materi. Baik, sebelum lanjut, izinkan saya untuk mengingatkan bahwa acara pemaparan materi ini berlangsung selama 60 menit. Lalu setelah itu dilanjut dengan sesi tanya jawab kurang lebih mungkin sekitar 45 menit, mungkin nanti disesuaikan. Selama pemaparan berlangsung, peserta diharapkan dapat menonaktifkan mikrofon agar acara ini dapat berjalan dengan baik ya. Bagi peserta juga yang akan bertanya, dipersilakan untuk mengetik pertanyaan pada kolom komentar atau dapat menggunakan fitur raise hand pada saat sesi tanya jawab sudah dimulai. Sama untuk link absensi harap dapat diisi saat admin telah memberikannya pada kolom komentar. Agar kami dapat memberikan materi dan sertifikat setelah acara webinar ini selesai ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilahkan kepada Bapak Ian untuk dapat memulai acara pemaparannya. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak, monggo Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Aji atas waktu dan kesempatannya. Baik. Pada kesempatan webinar ini, dan saya juga sangat apresiasi sekali terhadap Sisdep yang telah menyelenggarakan acara webinar ini, karena memang tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Aji bahwa saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan peraturan pemerintah yang terbaru, dan mungkin mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terutama saya akan lebih menyampaikan keimplementasinya, permasalahan-permasalahan yang saat ini kelihatannya
banyak ditemukan oleh para usaha kegiatan lah, para usaha kegiatan yang terkait di dalam adanya ketentuan mengenai persetujuan lingkungan. Bahkan yang paling penting lagi adalah persetujuan lingkungan ini sekarang banyak dikaitkan juga dengan adanya Mapertek, adanya Rintek, dan seperti itu. Hal-hal inilah yang nanti mungkin saya akan menyampaikan secara general dulu. Mungkin nanti kalau ada dalam waktu yang singkat ini secara detailnya mungkin tidak mungkin bisa saya sampaikan secara keseluruhan, tapi inti-inti dari permasalahan dan solusi apa yang harus kita tempuh di dalam menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan persetujuan lingkungan tersebut. Untuk itu mungkin saya mohon untuk share screen dulu, dan saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan untuk itu saya mohon Mas Aji ya untuk untuk share screen terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Siap, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Lagi proses, Pak. Sudah terlihat. Sudah. Ya. Sudah. Baik, ya. Sesuai dengan yang webinar atau judul webinar pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan implementasi persetujuan lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan juga sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Bukan hanya PP nomor 22, tapi intinya karena dulu izin lingkungan itu ada di dalam P27, tapi sekarang sudah semuanya terlingkup di dalam peraturan PP nomor 22 tahun 2021, plus dengan saya mungkin nanti akan menyinggung juga peraturan-peraturan pelaksanaannya. Tapi materi-materi yang saya sampaikan ini tentunya didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini yang utamanya karena dengan adanya peraturan Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak hal-hal yang perubahan pengaturan-pengaturan. Berikutnya juga sumber yang saya ambil dari presentasi ini adalah berdasarkan PP nomor 22 Permen LHK 04 tentang daftar usaha kegiatan yang wajib AMDAL, UKLOPL, dan SPPL. Dan yang tentunya juga saya mengambil sumber juga dari teman-teman dari Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan dan Kegiatan KLHK. Baik, saya lanjutkan. Tadi ini biodata sudah disampaikan oleh Mas Aji, tapi silahkan kalau nanti masih ada pertanyaan, ini nomor HP saya dan ini email saya. Kalau masih ada pertanyaan di luar webinar ini. Baik, terkait dengan persetujuan lingkungan, ada beberapa hal yang menjadi dasar hukum. Tentunya Undang-Undang 32 juga tentang pelindungan pengelolaan lingkungan hidup, karena Undang-Undang 32 ini tetap masih berlaku. Jadi masih ada beberapa kalangan yang menganggap bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja maka Undang-Undang 32 ini tidak berlaku. Tidak seperti itu. Nanti saya akan menyampaikan sebetulnya hanya ada beberapa pasal yang dihapus, ditambahkan. Nanti saya akan merincikan terkait dengan mana saja pasal-pasal yang dirubah. Tetapi saya tetap nyatakan bahwa Undang-Undang 32 ini masih tetap berlaku. Berikutnya ada Undang-Undang 11 tentang Cipta Kerja yang ini menjadi dasar hukumnya di dalam perubahan kaitan dengan perizinan berusaha yang dikaitkan nanti dengan persetujuan lingkungan. PP nomor 05 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, karena sekarang semua kaitan dengan masalah persetujuan lingkungan dikaitkan dengan perizinan berusaha ini. Berikutnya ada PP nomor 22 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana di dalam peraturan PP nomor 22 ini mengatur hal-hal yang terkait dengan persetujuan lingkungan. Plus dengan nanti disampaikan juga mengenai Permen 04 tahun 2021 tentang daftar usaha kegiatan yang wajib AMDAL, UKLOPL, dan SPPL. Kalau dulu Permen 38 sekarang sudah dirubah dengan adanya Permen 04, di mana di dalam Permen 04 ini mengatur bukan hanya jenis usaha kegiatan yang wajib AMDAL, tetapi juga yang UKLOPL dan SPPL. Jadi sekarang diatur di dalam satu peraturan Permen LHK 04. Berikutnya di sini ada juga Permen 03 2021 tentang standar kegiatan usaha, di mana di dalam Permen 03 ini mengatur mengenai apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaan di dalam melakukan usaha kegiatannya, persyaratan apa yang harus dilakukan oleh berbagai usaha kegiatan tersebut.
Baik, ini beberapa hal yang sangat mendasar yang dikaitkan dengan persetujuan lingkungan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa perubahan Undang-Undang 32 tentang pelindungan pengelolaan lingkungan hidup pada Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang tadi saya katakan bahwa tidak benar kalau Undang-Undang 32 ini tidak berlaku. Masih ada pasal-pasal yang tetap berlaku. Jadi dari total 127 pasal yang terdapat dalam Undang-Undang 32, 27 pasal dirubah, ya ini pasal-pasal seperti ini, dan 4 pasal ditambahkan, yaitu pasal 61A, 82A, 82B, dan 82C, dan ada 10 pasal yang dihapus. Dan di luar ini tetap pasal-pasal yang tidak dirubah, yang tidak dihapus, tetap masih berlaku yang ada di dalam Undang-Undang 32. Yang ingin saya sampaikan di sini, misalnya kita akan berbicara mengenai pasal 61. Jadi pasal 61 ini kalau kita tuangkan di dalam, kita mau menyampaikan sesuatu kaitan dengan pasal 61A. Jadi pasal 61A perubahan Undang-Undang 32 pada Undang-Undang nomor 11. Kalau dulu kan langsung kita pasal sekian Undang-Undang 32. Tapi kalau untuk pasal 61A ini, maka kita menyatakannya pasal 61A perubahan Undang-Undang 32 pada Undang-Undang 11. Seperti itu. Jadi ini hanya hal yang mendasar dulu yang kita pahami bersama bahwa Undang-Undang 32 ini tidak dirubah, hanya beberapa pasal-pasal yang dirubah, ditambahkan, dan dihapus. Baik, ini terkait dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di mana di sini mengatur mengenai persetujuan lingkungan diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha. Implementasinya dari integrasi persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha ini seperti apa saja gitu kan. Inilah yang saya rangkum, yang saya coba ingin sampaikan di sini terkait dengan banyaknya permasalahan-permasalahan di lapangan, banyaknya masih salah menangkap pengertian-pengertian yang diatur di dalam peraturan, dan tentunya mungkin adanya suatu kebijakan-kebijakan baru, misalnya seperti kemarin yang terkait dengan rincian teknis TPS limbah B3. Setelah terbit adanya surat arahan dari KLHK. Itu pun juga yang nanti akan saya sampaikan maksud daripada arahan terkait dengan rincian teknis TPS limbah B3. Termasuk juga nanti sekarang adanya ketentuan-ketentuan mengenai peraturan yang terbaru mengenai limbah non B3 juga. Di mana limbah non B3 pun juga ini harus diatur di dalam persetujuan lingkungannya. Karena dia juga harus memiliki yang namanya rincian teknis, dan itu harus terlingkup di dalam dokumen lingkungan. Jadi yang saya coba di sini ingin sampaikan adalah kaitan dengan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko itu seperti apa. Dasar hukumnya yang mana, gitu kan? Bagaimana kita akan melakukan suatu kegiatan, dan terutama yang dikaitkan dengan jenis kegiatan, termasuk juga nomor KBLI-nya, karena ini banyak menjadi kendala di lapangan, banyak yang tidak bisa melakukan pengajuan misalnya terkait dengan persetujuan lingkungan karena salah di dalam penerapan perizinan kode untuk perizinan berusahanya. Berikutnya implementasi yang sering ada suatu permasalahan atau banyak untuk didiskusikan terkait dengan persetujuan lingkungan ini adalah mengenai pengaturan integrasi persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha itu seperti apa. Misalnya terkait dengan dulu pembuangan air limbah, terkait dengan sekarang adanya pembuangan emisi udara, terkait dengan pengelolaan limbah B3 seperti apa. Nanti saya akan lebih jelaskan maksud integrasi persetujuan lingkungan dikaitkan dengan perizinan berusahanya. Yang selanjutnya adalah terkait juga mengenai pengaturan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan. Apakah seperti dulu ada di kabupaten kota, di kewenangan misalnya di pusat, provinsi, kabupaten kota, apakah berdasarkan seperti ketentuan yang dulu atau berdasarkan apa? Nanti ini yang saya akan jelaskan. Berikutnya adalah mengenai pengaturan perubahan dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan. Ini pun juga banyak teman-teman yang masih kesulitan atau bingung terkait dengan apakah dengan adanya sekarang Pertek, adanya Rintek, apakah saya harus berubah dokumen lingkungannya? Apakah cukup yang dirubah ini hanya persetujuan lingkungannya? Atau seperti apa? Nanti saya juga akan menyampaikan pada kesempatan ini. Berikutnya adalah kaitan dengan integrasi Pertek dan SLO ini ke dalam persetujuan lingkungan. Seperti apa gitu integrasi Pertek ini?
dikaitkan dengan persetujuan lingkungan dan juga integrasi rintek. Jadi kalau Pertek tadi, jadi sekarang itu ada istilah Perling persetujuan lingkungan, Pertek persetujuan teknis, rintek adalah rincian teknis. Jadi untuk TPS 5B3, karena sekarang TPS 5B3 ini tidak memerlukan izin, maka cukup menyusun rincian teknis, gitu kan. Termasuk juga untuk pengelolaan limbah non B3 ke dalam persetujuan lingkungan. Jadi untuk melakukan pengelolaan limbah non B3 betul-betul harus terlingkup di dalam persetujuan lingkungan. Jadi kalau di dalam persetujuan lingkungan tidak ada, maka harus ada perubahan terkait dengan dokumen lingkungannya. Hal seperti ini integrasi rintek TPS dan pengelolaan limbah non B3 itu seperti apa? Ini pun juga saya melihat baik dari para pelaku usaha kegiatan maupun teman-teman yang ada di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten, kota, provinsi juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan rintek ini seperti apa sih? Bagaimana dikaitkan dengan integrasi dalam persetujuan lingkungan seperti apa? Nah, ini juga saya akan sampaikan pada kesempatan ini. Dan yang terakhir juga terkait dengan untuk usaha kegiatan yang berada di dalam kawasan industri. Ini pun juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan kaitan dengan bagaimana penerapannya kaitan dengan AMDAL, UKL-UPL, di mana sekarang ketentuannya menjadi penerapan LKR, RPR rincinya seperti apa. Karena di dalam suatu kawasan industri tidak lagi seperti dulu menyusun UKL-UPL, tapi menyusun LKL, RPR rinci. Tetapi bagaimana penerapannya dengan integrasi ke dalam persetujuan lingkungan ini pun juga yang akan saya coba untuk menyampaikan pada kesempatan ini. Jadi hal-hal inilah mudah-mudahan nanti bisa menjadi bermanfaat bagi Bapak Ibu semua sekalian semuanya terkait hal-hal yang nanti akan saya sampaikan. Baik. Ini hal yang mendasar dulu, pengertian supaya kita pemahaman yang sama dulu mengenai pengertian daripada perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan, di mana perizinan berusaha ini adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha kegiatan untuk memulai menjalankan usaha kegiatannya. Sedangkan persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan hidup yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang punya. Dan berikutnya adalah sekarang kaitan dengan perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha. Inilah yang nanti akan menentukan apakah suatu usaha kegiatan ini dokumen lingkungannya AMDAL, UKL-UPL atau SPPL, apakah berdasarkan berbasis risiko atau tidak. Nanti saya akan jelaskan terkait dengan dasar hukumnya, apakah dokumennya ini AMDAL, UKL-UPL atau SPPL. Bapak dan Ibu, mohon maaf saya mungkin agak cepat juga termasuk Pak Aji ya menyampaikannya karena dalam waktu yang sangat singkat ini saya harus mencoba ingin menyampaikan hal-hal yang tadi yang saya sampaikan permasalahan yang dihadapi, tetapi dengan waktu yang sangat sempit ini, jadi sehingga saya agak sedikit menyampaikannya agak sedikit cepat lah. Baik, berikutnya adalah kaitan ini dengan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Intinya adalah perizinan berusaha ini seperti apa? Dibagi menjadi beberapa kegiatan. Jadi ada kegiatan usaha berisiko rendah, ada kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan menengah tinggi, dan ada kegiatan usaha berisiko tinggi. Hal-hal inilah yang nantinya akan menentukan jenis perizinan apa yang harus dimiliki. Bukan untuk menentukan kaitan dengan dokumennya AMDAL, UKL-UPL, SPPL. Karena selama ini banyak juga yang menerapkan, wah ini yang kalau tinggi pasti AMDAL. Tidak selalu seperti itu. Memang ada yang usaha berisiko tinggi menjadi AMDAL, tapi tidak harus seperti itu. Intinya untuk kaitan dengan basis risiko di sini adalah dalam menentukan untuk jenis perizinan apa yang harus dimiliki. Apakah misalnya hanya cukup memiliki NIB saja, nomor induk berusaha ini. Jadi seperti misalnya di sini untuk kegiatan usaha berisiko rendah cukup memiliki NIB saja. Jadi di sini kaitan dengan pengaturan pemberian legalitas pelaksanaan kegiatan berusahanya. Jadi supaya perusahaan tersebut legal untuk berusaha, maka apa yang harus dia miliki? Untuk yang perizinan berusahanya di sini risikonya rendah, maka dia cukup memiliki NIB saja. Sedangkan untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah, di sini dan menengah tinggi ini dibagi lagi.
yang untuk yang rendah, di sini dia selain harus memiliki NIB, dia juga harus memiliki sertifikat standar. Jadi di sini adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dan atau pemberian sertifikat standar produk kalau dia menghasilkan suatu produk oleh pemerintah. Gitu. Tapi hanya berisi mengenai surat pernyataan pelaku usaha. Sementara untuk yang menengah tinggi, di sini selain NIB, sertifikat standarnya di sini adalah pemberian sertifikat standar dan atau standar produk yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ada sesuatu yang berbeda dengan rendah dengan tinggi di sini. Kalau di rendah di sini sertifikat standarnya berupa pernyataan saja dari pelaku usaha. Sementara yang untuk menengah tinggi ini harus pemberian sertifikat standarnya atau standar produknya ini harus diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan kewenangannya. Nah, sementara untuk kegiatan usaha berisiko tinggi, di sini selain harus memiliki NIB, dia juga harus memiliki izin pelaksanaan kegiatan usaha. Baik persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Seperti harus adanya pertek-pertek misalnya itu. Dan selain itu juga harus memiliki sertifikat standar usaha dan atau sertifikat standar produk yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Ini hal-hal yang sangat mendasar, tetapi saya coba merangkum yang tertuang di dalam peraturan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 05 yang dikaitkan dengan perizinan berusaha. Karena hal ini sangat mendasar lagi pada saat nanti Bapak dan Ibu, terutama dari pelaku usaha kegiatan, pada saat akan mengajukan misalnya pertek, akan mengajukan mengenai persetujuan lingkungan. Kaitan dengan nomor-nomor KBL ini yang nantinya sangat diperlukan dan jangan sampai salah, dan apa yang harus dia lakukan dan harus dia miliki izin-izin atau legalitas di dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Ini. Baik, berikutnya adalah ini. Hal-hal yang terkait dengan legalitas tadi dan perizinan berusaha tadi, bagaimana kita untuk menentukan jenis usaha kegiatan ini terutama adalah nomor KBLI-nya. Karena nomor KBLI ini sangat menentukan untuk selanjutnya usaha kegiatan tersebut. Termasuk juga sekarang apabila di dalam usaha kegiatan tersebut, di dalam akte pendirian perusahaannya tidak ada nomor KBLI-nya, maka nanti akan kesulitan. Sehingga saya melihat bahwa harus semua perusahaan-perusahaan merubah akte pendirian perusahaannya yang mencantumkan adanya nomor KBLI. Karena kan sekarang sudah otomatis bahwa pada saat mengurus ke notaris, nomor KBLI itu akan terbit dan nanti akan dilegalkan di Kemenhukam untuk nomor-nomor KBLI itu. Dan pada saat nanti mengajukan persetujuan lingkungan, secara otomatis, secara online, itu akan sudah terbit nomor KBLI si perusahaan tersebut. Jadi pada saat di awal melakukan perubahan akte pendirian perusahaan, itu sudah biasanya otomatis oleh si notaris tadi sampai terbit NIB-nya. Kalau yang untuk tadi usaha risiko rendah, dia sudah langsung bisa berjalan gitu kan melakukan usaha kegiatannya. Tapi untuk usaha kegiatan yang menengah dan tinggi, ada hal-hal yang harus dia penuhi lagi, izin-izin yang lain. Tapi intinya lagi adalah dengan adanya perizinan berusaha ini, bahwa sekarang semua perizinan menjadi satu saja. Jadi perizinan berusaha tidak ada dulu yang namanya izin pembuangan air limbah, izin pemanfaatan limbah B3, izin penyimpanan limbah B3, izin pengumpulan limbah B3. Sekarang cukup perizinan berusaha saja. Jadi masuk dalam NIB tadi. Cuma tentunya untuk memenuhi itu ada hal-hal yang harus dipenuhi lagi oleh pelaku usaha kegiatan tersebut. Untuk mengetahui tadi kode kegiatan atau nomor KBLI atau judul KBLI-nya dan ruang lingkup kegiatannya, maka Bapak dan Ibu bisa melihat ke dalam lampiran 1 PP nomor 5 tahun 2021. Jadi tentang perizinan berusaha berbasis risiko di dalam peraturan pemerintah 05 ini, di mana di dalamnya mengatur adanya kode KBLI, judul KBLI, ruang kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, termasuk perizinan berusahanya dan kewenangannya ada di mana. Karena ini akan menentukan apabila perizinan berusahanya ada di pusat, maka persetujuan lingkungannya ada di pusat juga. Ini sangat menentukan sekali. Misalnya
perizinan berusahanya kewenangannya ada di provinsi. Maka untuk persetujuan lingkungannya pada saat menyusun AMDAL maupun UKL-UPL-nya maka ada di provinsi. Atau kalau di kabupaten kota di kabupaten kota. Nah, ini semuanya ada di dalam lampiran 1 PP 05. Jadi implementasi ini yang saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, karena masih juga mungkin, tapi sebagian besar juga mungkin kalau tadi saya melihat dari para peserta webinar ini banyak juga yang sudah para senior-senior yang sudah lebih paham juga dari saya mungkin. Tapi untuk yang lain-lain saya menyampaikan ada hal-hal yang perlu saya sampaikan karena implementasi ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ke saya dari para pelaku usaha kegiatan, termasuk juga dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup. Terus berikutnya untuk mengetahui standar kegiatan yang harus dimiliki oleh si usaha kegiatan tersebut, maka bisa melihat ke dalam Permen LHK 03 tahun 2021. Misalnya usaha kegiatan di dalam pengelola limbah misalnya. Pengelola limbah itu apa saja sih yang harus dimiliki perizinan berusahanya? Misalnya dalam hal ini dia harus memiliki pertek di dalam kegiatan pemanfaatan limbahnya misalnya. Dia harus memiliki misalnya perizinan berusaha, termasuk juga misalnya kalau pengumpulan harus ada rekomendasi dari gubernur. Itu juga tertuang di dalam lampiran Permen LHK 03 ini. Nah, berikutnya adalah hal yang sangat penting lagi adalah terkait dengan kalau yang tadi 05 ini kaitan dengan kewenangannya, nantinya dikaitkan dengan persetujuan lingkungannya ada di mana kewenangannya. Sekarang untuk menentukan jenis usaha kegiatannya apakah dia wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, sekarang ada di dalam lampiran 1 Permen LHK 04 tahun 2021 ini. Kalau dulu peraturan sebelumnya Permen LHK 38 hanya mengatur mengenai jenis usaha kegiatan yang wajib AMDAL. Yang UKL-UPL dan SPPL-nya diatur oleh teman-teman di daerah. Sekarang tidak, sekarang semua terlingkup di dalam satu peraturan Permen LHK dengan tujuan untuk menyamakan persepsi. Jangan sampai satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Yang di daerah ini UKL-OPL, di daerah yang ini SPPL misalnya. Jadi sekarang dengan adanya lampiran 1 Permen LHK 04 tahun 2021 ini, semua sama pengaturannya. Jadi Bapak dan Ibu kalau untuk mengetahui daftar usaha kegiatannya, tentunya lagi ingin saya sampaikan lagi, daftar usaha kegiatan yang wajib AMDAL, UKL-OPL, dan SPPL ini supaya tidak salah lagi, tolong lihat sesuai dengan KBLI-nya, sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya, untuk tidak membingungkan, karena kalau mencoba-coba, ini saya masuk dalam kegiatan yang mana ya, seperti itu akan kesulitan. Lebih baik rujuk lagi yang tadi Permen PP 05 tadi. Kode KBLI-nya kalau sudah pasti di dalam NIB-nya sudah jelas, yang tadi dimuatkan di dalam akte pendiriannya sudah jelas nomor KBLI sekian, maka kita melihat ke dalam Permen 04-nya adalah kita lihat sesuai dengan KBLI tadi. Jadi di dalam Permen LHK 04 ini ada nomor KBLI-nya dan ada kegiatannya apakah dia wajib AMDAL, SPPL, atau UKL-UPL. Itu Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya adalah pengaturan integrasi persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha itu seperti apa. Jadi intinya adalah pengaturan mengenai persyaratan dan kewajiban aspek lingkungan yang diintegrasikan yang masuk ke dalam perizinan berusaha. Jadi diatur yang dengan harus menyusun yang namanya dokumen-dokumen AMDAL, UKL-OPL, dan SPPL. Dan ini menjadi persyaratan dan kewajiban aspek lingkungan yang diintegrasikan kembali ke dalam dokumen tersebut untuk masuk ke dalam perizinan berusaha. Memang di sini perizinan berusaha ini kalau kita lihat tujuannya adalah semangat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk penyederhanaan regulasi di dalam perizinan. Mungkin memang di awal ini kelihatannya kaitan dengan perizinan ini menjadi bikin mumet, bikin bingung Bapak dan Ibu sekalian, tapi mudah-mudahan kalau nanti sudah berjalan dan sudah mengetahui aturan-aturan mainnya seperti apa, mekanisme seperti apa, mudah-mudahan sudah betul-betul semangat Undang-Undang Cipta Kerja ini betul tercapai, yaitu dalam langkah untuk penyederhanaan regulasi perizinan. Baik Bapak dan Ibu, ini juga ada hal yang kaitan dengan integrasi persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha itu seperti apa. Masih banyak yang menganggap bahwa persetujuan lingkungan itu
sama dengan izin lingkungan. Jadi dengan pengaturan yang terbaru, maka izin lingkungan kan sudah ditiadakan. Kalau dulu yang namanya perusahaan akan menyusun AMDAL, maka setelah menyusun dokumen AMDAL, keluarlah yang namanya SKKL. Kalau yang UKLUPL dulu keluarnya rekomendasi. Setelah itu baru terbit yang namanya izin lingkungan. Nah, sekarang izin lingkungan tidak ada. Setelah menyusun SKKL, langsung menjadi penerbitan untuk menjadi persyaratan perizinan berusaha. Nah, sebetulnya dulu itu sudah ada yang namanya persetujuan lingkungan, yang namanya SKKL, yang namanya rekomendasi, yang namanya LKR, LPR rinci di kawasan, itu adalah bentuk dari persetujuan lingkungan, gitu kan. Nah, sekarang persetujuan lingkungannya dirubah, untuk yang AMDAL adalah SKKL sama seperti dulu, untuk yang AMDAL ini yaitu surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, dan untuk UKL-UPL, kalau dulu bentuknya adalah rekomendasi, bentuk persetujuan lingkungannya. Sekarang bentuk persetujuannya adalah PKPLH, persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, sementara untuk yang SKPL langsung diintegrasikan ke dalam NIB. Tidak lagi ada bentuk persetujuan lingkungannya, apa langsung masuk ke NIB, gitu kan. Jadi sudah bisa melakukan usaha kegiatan, sudah berjalan. Jadi intinya adalah persetujuan lingkungan ini sekarang menjadi persyaratan di dalam penerbitan perizinan berusaha. Ini kita belum berbicara masalah untuk usaha kegiatan rincinya, seperti misalnya adanya melakukan mengajukan perizinan untuk pembuangan air limbah. Kalau dulu kan izin pembuangan air limbah yang namanya IPLC, sekarang adalah pemenuhan baku mutu air limbah. Nah, untuk bisa melakukan izin pembuangan air limbah tersebut, tentunya harus dilihat di dalam persetujuan lingkungan atau dokumen lingkungan tadi apakah sudah terlingkup atau tidak. Karena yang namanya Pertek, Rintek ini menjadi persyaratan untuk terbitnya persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan ini menjadi persyaratan untuk terbitnya perizinan berusaha. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini secara umum kaitan dengan perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan sebelum dan sesudah Undang-Undang 11 tahun 2020 dan PP nomor 22. Dulu perusahaan mengajukan permohonan perizinan berusaha yang mungkin Bapak dan Ibu masih ingat, di sini permohonan perizinan berusaha di sini pada saat itu langsung terbit NIB tapi belum memenuhi komitmen. Dan selanjutnya harus ada pemenuhan komitmen dengan dia harus menyusun dokumen lingkungannya dulu. Nah, di mana yang untuk AMDAL ini dokumen lingkungannya SKKL, dan untuk yang UKL-OPL persetujuan lingkungannya berupa rekomendasi dulu. Setelah itu terbitlah yang namanya izin lingkungan. Setelah izin lingkungan terbit, baru dilakukan pembangunan fasilitas. Dan selanjutnya setelah pembangunan fasilitas, maka diperlukan adanya izin-izin PPLH, izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, seperti izin pembuangan air limbah, dulu izin penyimpanan limbah B3, pemanfaatan, pengolahan, dan lain-lain. Izin dumping juga, gitu kan. Itu namanya adalah izin PPLH. Nah, setelah pembangunan fasilitas dan izin, selanjutnya adalah mengajukan izin PPLH. Setelah itu maka apabila izin PPLH terbitlah yang namanya pemenuhan komitmen izin lingkungan dan izin PPLH, dan perusahaan baru bisa melakukan berusaha usaha kegiatan tersebut. Nah, kalau sekarang setelah adanya Undang-Undang Nomor 11, tetap si perusahaan mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk bisa terbitnya NIB sebelum menyusun yang namanya persetujuan lingkungan atau dokumen lingkungan AMDAL maupun UKLPL, harus menyusun dulu yang namanya Pertek. Nah, penyusunan Pertek ini bisa dilakukan untuk yang AMDAL, bisa dilakukan istilahnya paralel. Tapi paralel di sini adalah untuk yang menyusun dokumen AMDAL, perusahaan menyusun dulu yang namanya kerangka acuan dulu. Setelah kerangka acuannya terbit, maka Perteknya disusun supaya apa yang tertuang di dalam kerangka acuan tadi sudah jelas Perteknya apa. Sementara untuk yang UKL-UPL, yang harus dilakukan adalah menyusun Pertek dulu. Baru selanjutnya menyusun UKL-UPL. Pertek ini menjadi dasar terbitnya untuk persetujuan lingkungan untuk PKPL untuk UKL-UPL.
Nah, kalau yang tadi AMDAL setelah kerangka acuan, pertek, baru nanti selanjutnya menyusun RKL-RPL dan AMDAL-nya. Nah, setelah itu baru dilakukanlah pembangunan fasilitas. Setelah pembangunan fasilitas selesai, nanti di sini dilakukan akan verifikasi atau adanya untuk ini pembinaan ini setelahnya. Jadi verifikasi di sini adalah biasanya perusahaan kalau sudah fasilitasnya dibangun harus mengajukan yang namanya SLO bahwa fasilitasnya sudah selesai dibangun. Jadi di sini surat nanti akan terbit surat kelayakan operasional di dalam pengelolaan lingkungan hidupnya. Setelah itu barulah terbit perizinan perusahaan yang kaitan dengan pemenuhan komitmen untuk persetujuan lingkungan, pertek, dan SLO. Dan yang ingin saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu sekali terutama usaha kegiatan, tolong apa yang dilakukan di dalam usaha kegiatan tersebut harus betul-betul terlingkup di dalam pertek, harus betul-betul terlingkup di dalam SKL, dalam AMDAL maupun UKLPL. Dan juga yang paling penting adalah misalnya contoh gini, perusahaan akan membangun suatu yang namanya fasilitas, misalnya insinerator. Betul-betul di dalam perteknya ini harus menyampaikan insinerator itu spesifikasinya. Jangan sampai nanti di awal ini perteknya spesifikasinya A, di dalam persetujuan lingkungannya juga sama A, tetapi pada saat pembangunan fasilitas sudah beda speknya. Sehingga pada saat diverifikasi ini akan jadi temuan. Dan untuk temuan ini nanti akan berabel lagi apakah nanti perteknya yang harus dirubah dengan persetujuan lingkungannya atau fasilitas yang sudah dipesan dia harus berubah. Biasanya harus merubah pertek dan dokumen lingkungan. Tapi kan akan menjadi dua kerjaan lagi gitu kan. Hal inilah yang ingin saya sampaikan bahwa betul-betul harus di awal ini mencermati mengenai fasilitas-fasilitas yang akan dibangunnya. Jadi spesifikasinya harus di awal harus dimasukkan di dalam dokumen perteknya dan di dalam dokumen lingkungan. Kalau dulu kan langsung main di sini langsung bangun aja yang namanya persetujuan lingkungan, belum betul-betul rinci speknya untuk rincinya ada di dalam izin PPLH dulu. Sekarang harus di sini dulu dah dirincikan. Jadi intinya sebetulnya pertek ini adalah setengahnya melakukan dulu pengurusan untuk izin PPLH terkait dengan persyaratan administrasinya sebetulnya. Jadi di dalam pertek ini adalah untuk pemenuhan persyaratan-persyaratan administrasi yang nantinya harus dilengkapi di dalam persetujuan lingkungan. Jadi ini sekilas dan berikutnya adalah perusahaan baru bisa melakukan operasional usaha kegiatan setelah SLO terbit. Jadi ada saat ini banyak perusahaan menganggap setelah pertek terbit maka dia sudah bisa melakukan usaha kegiatan. Tidak, harus setelah SLO terbit. Dan teman-teman yang terutama dari Dinas Lingkungan Hidup maupun KLHK, pengawasan baru bisa dilakukan setelah terbitnya SLO. Tapi bagi SLO-nya yang masih belum terbit, teman-teman pengawas bisa melakukan dasar pengawasannya dari dokumen lingkungan. Jadi di sini sudah bisa kalau SLO-nya belum terbit. Tapi dari persetujuan lingkungan ini yang bisa dilakukan. Baik, selanjutnya adalah di sini mengenai pengaturan AMDAL, UKLPL, dan SPL sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi di sini adalah pengaturan AMDAL, UKLPL, SPL ini baik untuk instansi pemerintah maupun untuk pelaku usaha kegiatan. Jadi instansi pemerintah pun juga kalau dia wajib AMDAL, ya dia harus menyusun AMDAL gitu kan. Tapi nantinya bentuknya adalah persetujuan dari pemerintah. Nah, hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah kaitan dengan untuk pelaku usaha. Di sini ada kriteria yang sangat mendasar yang tadi saya sampaikan kaitan dengan nanti tingkat risiko dari usaha kegiatan yang dilakukan tinggi, menengah rendah, apakah jenis dokumennya AMDAL, UKLPL, SPPL. Untuk menentukan AMDAL, UKLPL-nya tentunya tadi saya sudah menjelaskan merujuk kepada Permen LHK 04. Sini persetujuan lingkungan, jenis bisnis besarnya seperti apa. Oke, selanjutnya ini prinsip-prinsip atau konsep dasar di dalam pengaturan AMDAL. Mungkin ini sering disampaikan oleh teman-teman kaitan dengan beberapa perubahan pengaturan AMDAL dalam Undang-Undang CK, yaitu adanya perubahan nomenklatur perizinan. Kalau dulu kan yang namanya ada izin lingkungan, ada izin pembuangan air limbah, ada izin pengelolaan limbah B3. Sekarang kan menjadi perizinan berusaha, misalnya untuk pengelolaan limbah B3, perizinan berusaha dalam pengelolaan limbah B3. Untuk air limbah misalnya
perizinan berusahanya terkait dengan pemenuhan baku mutu air limbah. Berikutnya adalah adanya pengintegrasian izin lingkungan ke dalam perizinan berusaha, transformasi Komisi Penilai AMDAL menjadi tim uji kelayakan sekarang. Nah, ada tim uji kelayakan pun juga sekarang harus dia mengikuti uji kompetensi dulu sekarang ini. Uji kelayakan dokumen AMDAL oleh ahli yang bersertifikat dan pengaturan keterlibatan masyarakat. Baik, Bapak dan Ibu, ini juga terkait dengan tingkat risiko. Makanya di sini saya tekankan bahwa untuk tingkat risiko dan usaha jenis kegiatan, bahwa untuk tingkat risiko di sini adalah untuk penetapan jenis perizinan berusahanya yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Jadi tingkat risiko ini yang tadi saya jelaskan, apakah NIB saja itu untuk SPPL, apakah juga NIB plus dengan tadi sertifikat standar atau sertifikat produk itu. Ini yang untuk menentukan tingkat risiko di sini. Sementara untuk yang jenis dokumen AMDAL, OKL tetap merujuknya kepada jenis dokumen ini kepada tingkat kriteria dampak penting, sebagaimana tetap diatur di dalam pasal 2223 Undang-Undang 32. Karena pasal 2223 ini kan nggak dicabut, ini tetap merujuk kepada pasal 22 dan 23 Undang-Undang 32. Dan juga di dalam PP nomor 22 pun juga mengatur seperti itu. Jadi di sini kaitan dengan tadi dokumen lingkungannya apa, bentuk dokumennya ini ada SKKL, FPKPLH untuk yang KLPL, dan ini menjadi persyaratan penerbitan termuat dalam perizinan berusaha. Baik Bapak dan Ibu, juga ini pembagian kewenangan, pembagian jenis kegiatan untuk dan atau kegiatan berdasarkan dokumen lingkungan. Tadi sebenarnya saya sudah juga menjelaskan bahwa untuk usaha kegiatan yang wajib AMDAL, UKL-OPL, dan SPPL, sini yang AMDAL ini untuk kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. Kalau dulu diatur sebelumnya di dalam Permen AH 38/2019, dan untuk usaha kegiatan yang UKL-OPL adalah untuk kegiatan yang tidak berdampak penting. Di sini sebelumnya peraturan gubernur atau bupati wali kota yang mengatur, dan berikutnya adalah mengenai yang tidak wajib AMDAL maupun UKL-OPL atau untuk kegiatan usaha mikro dan kecil. Baik, pengaturan berikutnya adalah mengenai pengaturan kewenangan. Jadi pengaturan kewenangan yang terkait dengan penerbitan persetujuan lingkungan. Jadi pengaturan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan ini didasarkan pada kewenangan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Tapi nanti ada satu hal yang agak beda untuk limbah B3. Nanti saya akan sampaikan untuk limbah B3 yang bedanya di mana. Tapi untuk air limbah, untuk emisi udara sama kaitan dengan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan dengan kaitan dengan persetujuan pemerintah. Ini berbeda tentunya dengan konsep sebelumnya dalam izin lingkungan, di mana kewenangan tidak lagi sekarang ini berdasarkan pembagian kegiatan strategis pusat, provinsi, maupun kabupaten kota. Maka banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang yang dulunya kewenangan di kabupaten kota, maka sekarang di provinsi atau di pusat. Termasuk juga misalnya untuk perusahaan-perusahaan PMA, yang dulu yang namanya persetujuan lingkungan, UKL-OPL-nya ke kabupaten kota misalnya, sekarang harus di pusat. Jadi tidak otomatis kalau dulu kan UKL-OPL ke kabupaten kota. Tapi sekarang UKL-OPL kalau memang perizinan berusahanya ada di pusat, maka UKL-OPL-nya adalah di pusat gitu kan. Jadi pengaturan menyelaraskan kepada kewenangan di dalam persetujuan lingkungan dengan perizinan berusaha. Berikutnya adalah ini mungkin saya tidak usah menjelaskan ini beberapa kewenangan dasar hukumnya mengenai kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, di mana di sini di pasal 57 jelas sekali kewenangan di dalam perizinan berusaha tersebut. Oke, sebelum ini. Nah, jadi kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan sama dengan kewenangan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Ini dasar hukumnya ada di dalam pasal 57 PP nomor 22. Ini contohnya yang tadi saya sampaikan kaitan dengan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Contoh untuk kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan di sini, di mana di dalam PP 05 lampiran 1 untuk sektor lingkungan hidup ini mengatur seperti ini hanya sebagian saja,
Misalnya di sini kaitan dengan judul nomor KBLI-nya ini 02209. Untuk bidang usaha judul KBL ini adalah usaha kehutanan lainnya. Usaha kegiatan lainnya itu kan bingung apa gitu kan. Ini ruang lingkup kegiatannya. Ada pemanfaatan hasil hutan, kayu pada hutan produksi, dan ada pemanfaatan jasa lingkungan. Jadi ini rincian ruang lingkupnya. Jadi kalau kita hanya melihat kegiatan kita ini apa, tanpa tahu KBLI-nya berapa, nanti akan kesulitan untuk mengetahui kewenangan ada di mana. Termasuk untuk dokumen lingkungannya apa akan menjadi kebingungan. Berikutnya adalah untuk misalnya usaha kegiatan seperti ini ada parameter risikonya di sini jelas sekali, skala usaha kegiatannya, luasan lahannya, tingkat risikonya, perizinan berusahanya ini apa? NIB plus izin. Seperti tadi yang ada di dalam PP 05 tadi. Jangka waktu untuk permintaan 10 hari. Masa berlaku 90 tahun untuk kaitan dengan perizinan berusaha untuk kode KBL 02209. Nah, ini parameter untuk seluruh parameter ini semua ada di menteri kewenangannya. Karena perizinan berusahanya ada di menteri, maka pada saat menyusun dokumen lingkungannya, AMDAL, UKL-UPL-nya atau mengurus persetujuan lingkungannya ini ke menteri. Tidak ke gubernur, tidak ke kabupaten kota. Itu yang dimaksud yang tadi saya jelaskan berdasarkan lampiran 1 PP 05. Yang berikutnya misalnya contoh untuk di bidang pengelolaan limbah misalnya di sini. Di sini ada kegiatan pengumpulan, ada kegiatan pengolahan. Yang ingin saya sampaikan lagi di sini ada sedikit perbedaan dengan pengaturan yang lama. Di mana untuk pengaturan yang lama kegiatan pengumpulan limbah B3 itu nomor KBL ada di 38220. Termasuk pemanfaatan, pengolahan, penimbunan itu kodenya 38220. Jadi tidak berlaku 38120. Tetapi dengan peraturan yang sekarang untuk pengumpulan harus 38120, tidak bisa di 38220. Nah, inilah yang perlu betul-betul menyimak melihat yang ada di dalam lampiran 1 PP 05 ini. Nah, untuk pengumpulan di sini ada mengenai kewenangan. Kewenangannya di sini bisa di menteri di sini adalah untuk yang lintas provinsi, sementara untuk yang lintas kabupaten kota atau skala provinsi ini ada di gubernur. Untuk yang skala kabupaten kota ini ada di bupati. Jadi inilah yang saya ingin sampaikan, kewenangan pemerintahnya siapa? Apakah menteri, apakah gubernur atau bupati? Kaitan dengan pengumpulan 5B3 di sini yang nasional menteri. Untuk yang skala provinsi gubernur, untuk skala kabupaten kota bupati. Cuma ini ada hal yang kendala terkait dengan yang namanya dokumen lingkungan. Untuk dokumen lingkungan, di lapangan sekarang ada suatu kendala kaitan dengan apakah dokumennya AMDAL, UKL, UPL, atau SPPL. Nah, pada saat mengajukan NIB dan pada saat mengajukan untuk perizinan berusaha ini, itu dari sistem bahwa si perusahaan harus AMDAL. Padahal kita tahu yang namanya dulu pengumpulan 5B3 itu cukup UKL-UPL. Inilah yang hilang, loss di dalam pengaturan di dalam Permen 04 tahun 2021, di mana dulu berdasarkan Permen 38 yang namanya Permen 38 ini adalah mengatur mengenai jenis usaha kegiatan yang wajib AMDAL. Otomatis kalau yang tidak ada di dalam daftar maka dia UKL-UPL atau SPPL. Nah, ini sekarang kelupaan yang pada saat mengatur di dalam Permen 04. Pengumpulannya nggak ada. Padahal kan sekarang jelas pengaturannya harus mencantumkan mana yang AMDAL, mana yang wajib UKL-UPL, mana yang SPPL. Pengumpulan nggak ada sekarang di dalam Permen 04. Gitu. Teman-teman sekarang lagi mengajukan untuk perubahan kaitan dengan Permen 04 tadi. Baik, berikutnya adalah contoh lagi untuk yang sektor pertanian. Tapi prinsipnya sama. Bahwa di sini untuk sektor pertanian adalah pertanian misalnya jual KBL-nya padi, pertanian padi hibrida. Ruang lingkup kegiatannya apa di sini? Usaha budidaya meliputi antara lain, kan jelas sekali di sini ada kegiatan-kegiatan ruang lingkupnya. Karena banyak sekali kalau hanya melihat judul, banyak yang kebingungan gitu kan. Saya masuknya di judul KBLI yang mana gitu kan. Tapi kalau melihat ruang lingkupnya ada jelas di sini, dia ruang lingkup nanti akan jelas.
Dengan kita mengetahui judul dan ruang lingkup, maka kita bisa menentukan kode KBLI. Karena pada saat kita melakukan perubahan akte oleh notaris pasti akan ditanya nomor KBLI-nya berapa yang diinginkan gitu kan. Nah, kalau kita masih bingung nanti akan ada kesalahan lagi di dalam perubahan aktenya, padahal harus dirubah dan sekarang di dalam akte harus ada tertuang KBLI. Nah, di sini jelas sekali untuk yang kode KB 01121 ini kewenangannya ada di mana? Ada di Bupati. Kalau yang ini untuk lahan usaha yang berlokasi di batas kabupaten kota di Gubernur, yang di lintas provinsi ada di Menteri. Jadi kita lihat saja untuk kewenangan-kewenangan perizinan berusahanya di mana, karena nanti akan menentukan pada saat mengurus menyusun AMDAL UKL UPL-nya di mana. Gitu kan. Kalau seperti yang tadi saya jelaskan lagi, tekankan lagi adalah kalau misalnya perizinan berusaha di Bupati Wali Kota, maka kita mengurus dokumen lingkungan, persetujuan lingkungannya ke Bupati atau Wali Kota ini. Oke, berikutnya ini juga sama untuk sektor migas. Saya penjelasan sama seperti yang tadi saya sampaikan. Intinya adalah kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan sama dengan kewenangan penerbitan perizinan usaha atau persetujuan pemerintah. Berikutnya kaitan dengan masalah perubahan persetujuan lingkungan. Ini pun juga banyak. Apakah saya melakukan perubahan persetujuan lingkungan ini harus merubah dokumen, misalnya AMDAL-nya, UKL-UPL-nya misalnya. Contoh misalnya sekarang kaitan dengan yang namanya TPS 5B3 atau yang 5 non B3. Sekarang kan harus diatur di dalam perubahan persetujuan lingkungan. Apakah hanya gara-gara kegiatan rincian teknis penyimpanan limbah B3 tidak ada di dalam dokumen lingkungan? Memang di dalam dokumen lingkungan AMDAL UKL-nya dulu ada hanya sekilas gitu, tidak merinci gitu kan, seperti itu. Apakah harus merubah dengan dokumen AMDAL-nya, dengan dokumen UKL-UPL-nya gitu kan? Atau hanya cukup perubahan persetujuan lingkungan saja? Cukup yang dirubah SKKL-nya atau PKPL-nya saja gitu kan? Ini ada pengaturan di dalam pasal 89 PP nomor 22. Di mana pada ayat 1 jelas sekali bahwa penanggung usaha kegiatan usaha dan atau kegiatan wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan apabila usaha kegiatan yang telah memperoleh surat keputusan kelayakan lingkungan atau maksudnya SKKL dan surat persetujuan PKPLH untuk yang tadi UKL-UPL direncanakan untuk dilakukan perubahan. Selanjutnya di dalam pasal 89 ayat 2 ini, perubahan persetujuan lingkungan ini dilakukan melalui satu perubahan persetujuan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan baru. Perubahan yang kedua adalah perubahan persetujuan lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan baru. Jadi hanya cukup perubahan persetujuan lingkungannya. Ini yang terkait seperti dengan adanya rincian teknis penyimpanan gitu kan. Tidak harus merubah dokumen AMDAL atau UKL-UPL-nya, cukup menyusun rincian teknis atau melampirkan izin TPS yang sudah dimiliki yang lama. Dan juga melampirkan kelola pantaunya, matrik kegiatan itu yang biasanya 6 bulan disampaikan. Laporan itu disampaikan matrik kegiatan penyimpanan kelola pantaunya seperti apa. Itu yang harus disampaikan pada saat mengajukan perubahan persetujuan lingkungannya. Baik, jadi ini beberapa perubahan persetujuan lingkungan mana saja yang harus menyusun dokumen lingkungan baru dan tanpa harus menyusun dokumen lingkungan baru. Jadi kalau yang dari poin 1 sampai nomor 7 ini adalah adanya perubahan dokumen baru. Jadi selain mengajukan perubahan persetujuan lingkungan dengan menyusun perubahan dokumen baru. Perubahan dokumen barunya apakah AMDAL baru atau adendum dan AMDAL LKRPL atau UKL-UPL. Jadi yang tadi kaitan dengan penyusunan dokumen lingkungan hidup baru di sini adalah menyusun AMDAL baru atau adendum AMDAL dan LKRPL atau UKL-UPL. Nah, untuk itu apakah harus AMDAL, UKL-UPL atau UKL-UPL? Maka ketentuannya adalah para usaha kegiatan tadi melakukan penapisan mandiri. Jadi untuk menentukan apakah dokumen saya AMDAL atau adendum atau KLPL. Apabila perusahaan tidak bisa melakukan penapisan mandiri secara tersendiri, maka perusahaan bisa mengajukan ke instansi teknis yang terkait dengan mengurusi AMDAL ini. Jadi permohonan arahan namanya. Permohonan arahan penetapan dokumen lingkungan karena dengan adanya perubahan usaha kegiatan misalnya.
Sementara dari poin 8 sampai 13 di sini adalah tidak harus menyusun dokumen baru, tetapi hanya perubahan perubahan persetujuan lingkungan saja. Jadi ini juga prinsipnya sama dengan yang barusan saya sampaikan. Ini hanya mekanismenya saja terkait dengan perubahan persetujuan lingkungan, perubahan usaha kegiatannya seperti apa. Ini kaitan pengecualian, ini adalah yang tadi maksud pengecualian di sini adalah perubahan kepemilikan di sini, dia tidak menyusun dokumen AMDAL baru atau UKLPL baru, tidak perlu. Seperti itu. Baik, berikutnya adalah integrasi Pertek ke dalam persetujuan lingkungannya. Jadi di dalam PP nomor 22, selain mengatur kewajiban di dalam dokumen lingkungan ini harus mencantumkan hal-hal yang usaha kegiatan yang dilakukan, termasuk juga dia salah satunya memuat yang harus adanya Pertek. Misalnya kalau si perusahaan tersebut dia menghasilkan air limbah misalnya, otomatis kalau dia air limbah dihasilkan pasti dia nanti harus diolah air limbahnya dan nanti air limbahnya dibuang ke lingkungan. Nah, pasti dia kalau dulu harus memiliki izin pembuangan air limbah. Kalau sekarang dia harus menyusun yang namanya Pertek pemenuhan baku mutu air limbah. Nah, sehingga semua usaha kegiatan tadi ini harus terlingkup di dalam dokumen lingkungan, baik yang AMDAL maupun yang UKLUPL. Karena dalam pasal 49 ayat 6 jelas muatan SKKL paling sedikit memuat berapa belas, salah satunya adalah harus Pertek. Ini ada dalam ayat 6 huruf D-nya. Untuk UKLUPL pun juga sama. Salah satunya dia harus memasukkan adanya Pertek. Dan di dalam pasal 49 untuk AMDAL dan pasal 63 untuk UKLUPL mengandung pengertian bahwa persetujuan lingkungan yang diterbitkan dalam bentuk SKKL atau PKPLH telah melingkup pula di dalamnya adalah persetujuan teknis. Di mana Pertek, sehingga Pertek ini terintegrasi nanti di dalam persetujuan lingkungan. Tadi kan alur yang saya sampaikan pun juga sama seperti itu. Baik, selanjutnya ini transformasi izin PPLH ke dalam persetujuan teknik. Jadi kalau dulu kan Undang-Undang 32 dan peraturan turunan untuk limbah B3 contohnya tadi untuk air kaitan dengan pembuangan air limbah, kalau ini untuk limbah B3. Dulu izin-izin PPLH yang limbah B3 ini ada pengangkutan, ada izin TPS, izin pengolahan gitu kan, dengan rujukannya kepada Permenaker 18. Nah, kalau sekarang berdasarkan Undang-Undang 11 dan peraturan turunannya adalah PP nomor 22, tidak lagi izin penyimpanan, izin pengumpulan, izin pemanfaatan, izin pengolahan, izin penimbunan, tapi tidak. Ini diwajibkan perusahaan harus menyusun yang namanya persetujuan teknis di sini untuk pengumpulan, pemanfaatan, penimbunan. Sementara yang rincian teknis adalah untuk penyimpanan. Ini rujukannya ada di dalam Permen 06 tentang tata cara persyaratan pengelolaan limbah B3. Dan ingin saya sampaikan juga bahwa Permen 06 ini merubah beberapa peraturan-peraturan pelaksanaan yang dulu misalnya Permen LHK 101 2010 tentang penyimpanan limbah B3, tentang pengangkutan, tentang pemanfaatan, tentang dumping, itu sekarang merujuknya kepada Permen 06 tahun 2021. Tapi ada beberapa permen-permen LHK yang tidak dirubah dengan adanya Permen 06. Seperti misalnya permen tentang pengelolaan limbah medis masih berlaku tetap Permen 56. Tentang pemulihan pun juga masih berlaku peraturan yang lama. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa dilihat di dalam Permen 06 ini apa saja yang dirubahnya. Termasuk di dalam Permen 06 ini beberapa formulir-formulir yang harus disampaikan. Terus berikutnya tadi saya lupa pada saat menyampaikan kaitan dengan perubahan AMDAL, adendum UKLUPL ini. Kalau si perusahaan tadi tidak bisa melakukan penapisan mandiri, maka tadi perusahaan untuk menyampaikan permohonan arahan. Untuk permohonan arahan ini, Bapak dan Ibu sudah ada formatnya di dalam lampiran 5. Dalam PP nomor 22. Ada lampiran 5 PP 022 terkait dengan formulir untuk permohonan arahan. Itu aja tadi saya lupa. Oke, berikutnya ini kaitan dengan kewenangan penerbitan persetujuan teknis karena ini menjadi persyarat untuk persetujuan lingkungan. Tapi nanti untuk lebih detailnya mengenai persetujuan teknis mungkin saya tidak bisa akan mendetail di sini.
Ini hanya sekilas kaitan dengan Pertek dengan persetujuan lingkungan, karena ini pun juga banyak permasalahan di lapangan kaitan antara persetujuan teknis dengan yang namanya persetujuan lingkungan. Untuk persetujuan teknis baku mutu lingkungan, misalnya untuk pembuangan air limbah dan untuk emisi udara, pembuangan emisi udara, maka di sini kewenangan penerbitan Pertek mengikuti sesuai dengan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan. Di mana tadi persetujuan lingkungan mengikuti ke dalam perizinan berusahanya. Jadi kalau perizinan berusahanya ada di pusat, maka persetujuan lingkungan di pusat, maka Perteknya di pusat. Atau kalau di kabupaten kota, maka Perteknya di kabupaten kota juga untuk misalnya kalau dulu izin pembuangan air limbah, sekarang pemenuhan Pertek pemenuhan baku mutu air limbah. Nah, pengaturan ini terdapat dalam pasal 8 ayat 2 Permen LHK 05 tahun 2021 tentang tata cara penerbitan Pertek dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran. Kalau tadi Permen LHK 04 tentang AMDAL, 05 tentang kaitan dengan Pertek untuk emisi dan SLO untuk air udara, untuk 06 tentang pengelolaan limbah B3. Nah, beda halnya dengan persetujuan teknis untuk Pertek limbah B3. Di mana di sini kewenangan penerbitan Pertek sesuai dengan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan yang berada di Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Jadi Perteknya ini sesuai dengan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungannya. Tapi di sini ada untuk misalnya Menteri Pengumpulan Limbah Skala Nasional, pemanfaatan, pengolahan, ini menjadi kewenangan Menteri. Tetapi untuk pengumpulan skala provinsi, ini ada di Gubernur. Pengumpulan skala kabupaten ada di Gubernur. Seperti itu. Sementara untuk pengaturan di atas ini terdapat di dalam Permen pasal 221, Permen LHK 06 tahun 2021 tentang tata cara dan pengelolaan limbah B3. Jadi kalau di sini meskipun perizinan gini, tolong bedakan antara kaitan dengan yang namanya pengelolaan limbah B3 ini untuk di jasa dan untuk di penghasil. Karena kan di penghasil pun juga dia melakukan yang namanya pemanfaatan limbah, bisa melakukan penimbunan limbah B3. Nah, sekarang kaitan dengan di penghasil, nomor KBLI-nya mengikuti kegiatan utamanya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu harus mencantumkan KBLI untuk memanfaatkan limbah B3. Untuk pengelolaan limbah B3 38220 tidak perlu. Gitu kan. Karena mengikuti kepada kegiatan utamanya. Beda lagi apabila seperti misalnya rumah sakit yang menerima limbah dari luar, atau misalnya sekarang banyak sekali industri semen gitu kan, menerima limbah dari luar. Kalau dulu industri semen tetap KBLI-nya adalah sesuai dengan industri semennya, atau rumah sakit dengan rumah sakitnya. Karena sekarang ada menerima limbah dari luar, maka harus ada dua KBLI. Selain tadi KBLI untuk rumah sakit, maka juga dia harus ada KBLI untuk pengelolaan limbah B3-nya. Termasuk juga tadi semen tadi, yang menerima limbah dari luar tetap harus ada. Baik, berikutnya ini pengaturan mengenai integrasi izin perlindungan. Tadi sebetulnya saya sudah menjelaskan, ini karena waktunya sudah tinggal 5 menit lagi. Baik, ini sedikit juga mengenai ini yang saat ini lagi banyak pertanyaan-pertanyaan, terutama sekarang ini dengan adanya mengenai ke dalam persetujuan lingkungan. Jadi jelas surat arahan dari Direktorat Verifikasi Direktorat sekarang ganti Direktorat Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3. Jadi kegiatan penyimpanan limbah B3 tidak memerlukan Pertek dan SLO. Maksud di sini agar jangan sampai pada saat perusahaan akan menyusun rincian teknis harus ada persetujuan dulu dari misalnya dinas LH gitu misalnya atau di KLHK. Ini yang menekankan itu di sini. Jangan hampir sama, kalau seperti ada persetujuan dulu, hampir sama aja dengan yang namanya Pertek gitu kan. Jadi hanya cukup rintek saja dengan teknis. Jadi kegiatan penyimpanan limbah B3 tidak memerlukan Pertek dan SLO. Format rincian teknis penyimpanan disusun oleh KLHK yang selanjutnya dimuat dalam sistem AMDALNet. Dapat diakses dan diunduh oleh penghasil limbah dalam menyusun kegiatan penyimpanan secara terpisah. Bapak dan Ibu apabila yang nanti belum punya format untuk rincian teknis bisa nanti
email atau nge-WA ke saya, nanti saya akan kirim kaitan dengan format untuk rincian teknis yang Bapak dan Ibu pada saat menyusun untuk penyimpanan limbah B3. Berikutnya adalah format rincian teknis harus diisi lengkap oleh penghasil limbah dan diintegrasikan di dalam persetujuan lingkungan bagi usaha kegiatan yang wajib AMDAL maupun UKLPL. Selanjutnya dokumen tersebut disampaikan secara online kepada penerbit persetujuan lingkungan. Jadi bukan disampaikan kepada yang menangani limbah B3, tapi langsung disampaikan ke yang persetujuan lingkungan ini, yang penerbit perling persetujuan lingkungan, baik di tingkat nasional, provinsi, sedang sesuai dengan kewenangannya untuk dievaluasi pada saat pembahasan permohonan persetujuan lingkungan. Jadi dibahasnya pada saat permohonan persetujuan lingkungannya, gitu kan. Dan muatan rinci teknis di penyimpanan tersebut menjadi lampiran persetujuan lingkungan. Terus di dalam pengesahan dokumen rincian teknis dilakukan bersama-sama dengan dokumen lingkungan sebagai bagian dari persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Bukan merupakan dokumen yang disahkan secara tersendiri. Ini yang saat ini banyak dilakukan oleh perusahaan, mengajukan kepada baik LH, baik lingkungan hidup maupun dinas LH untuk memohon pengesahan rincian teknis. Jadi tidak perlu sebetulnya nanti pengesahannya langsung terlingkup di dalam dokumen lingkungan pada saat persetujuan lingkungan pengesahannya. Ini adalah dasar berdasarkan arahan dari Direktorat Pengelolaan Limbah B3 karena mungkin melihat banyaknya perbedaan persepsi di lapangan sehingga keluarlah terbit seperti ini. Di dalam dasar hukum teman-teman pengelola limbah B3 mengeluarkan arahan tadi adalah dasar hukumnya pasal 527 huruf A PP nomor 22 di mana izin lingkungan, izin PPLH, surat keputusan kelayakan lingkungan hidup SKKL atau yang tadi AMDAL, rekomendasi untuk UKLPL atau dokumen lingkup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat di dalam perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah. Sehingga nanti akan pengaturannya seperti ini. Bagi perusahaan yang sebelumnya telah memiliki izin TPS limbah B3 dan telah disetujui oleh pemerintah kabupaten kota dan bermaksud mengajukan perpanjangan izin TPS, maka si pemohon harus apa yang harus dilakukan? Pemohon perpanjangan izin TPS menyampaikan dokumen izin TPS yang telah dimiliki melalui sistem PT SPKLHK atau di daerah yang selanjutnya akan dinyatakan sebagai dokumen rincian teknis. Jadi di sini izin TPS yang lama itu dianggap sebagai dokumen rincian teknis penyimpanan dan dimuat sebagai lampiran pada persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati sesuai dengan kewenangannya. Jadi ini menjadi lampiran pada saat penerbitan persetujuan lingkungan. Proses sebagaimana dimaksud pada huruf A ini hanya dapat dilakukan jika tidak ada perubahan terhadap kegiatan dan fasilitas penyimpanan, kecuali ada menambah lagi TPS-nya, kecuali menambah lagi luasan, itu harus menyusun pertek lagi. Tapi kalau tidak ada apa-apa, perubahan apa-apa, maka cukup melampirkan izin TPS. Terus berikutnya adalah terkait dengan apabila usaha kegiatan yang sebelumnya telah memiliki izin TPS dan melakukan perubahan kegiatan penyimpanan, maka penyusunan tersebut wajib menyusun rincian teknis. Jadi kalau melakukan perubahan gitu kan, jadi maka dia harus menyusun rincian teknis untuk diintegrasikan ke dalam persetujuan lingkungan. Nah, permohonan perubahan persetujuan lingkungan kaitan dengan Rintek ini banyak yang bingung lagi. Apakah saya harus ke pusat, harus ke kabupaten kota? Karena dulu kewenangannya di kabupaten kota, gitu kan? Di sini jelas permohonan perubahan persetujuan lingkungan kaitan dengan tadi Rintek tadi bisa disampaikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai kewenangannya melalui sistem PPTSPKL atau daerah. Maksudnya sesuai dengan kewenangannya kita kembali tadi ke PP 05 tadi. KBL ini tadi ada di mana? Apakah di pusat, provinsi, atau kabupaten kota? Itu yang dimaksud di dalam poin C ini. Baik, berikutnya adalah mungkin kaitan dengan penerapan LKRP rinci. Sekilas saja mungkin mohon waktu untuk panitia ini sedikit karena banyak juga teman-teman di kawasan kebingungan juga kaitan dengan dokumen lingkungan yang harus dirinci karena dulu di kawasan industri tersebut untuk tenan-tenan biasanya dia menyusun UKLPL, tapi sekarang cukup menyusun LKRP rinci. Kebingungannya lagi apa?
teman-teman yang ada di pengelola kawasan, karena kelihatannya teman-teman pengelola kawasan pun juga masih kebingungan juga kaitan dengan RKRP Rinci dikaitkan dengan rincian teknis penyimpanan tadi, dikaitkan dengan pertek untuk pemenuhan baku mutu I5, karena seperti pertek pemenuhan baku mutu I5 atau pertek pemenuhan baku mutu emisi udara yang berada di dalam kawasan, yang mengeluarkan, yang mengesahkan adalah pengelola kawasan, termasuk juga yang tadi kaitan dengan rincian teknis penyimpanan. Jadi yang termasuk juga yang menyetujui pengesahan RKRP Rinci adalah pengelola kawasan. Gitu. Jadi bukan dinas LH, bukan dinas kabupaten kota, bukan provinsi. Nah, kalau kita merujuk kepada lampiran 1 sektor perindustrian PP 05 tahun 2021, jelas sekali di sini. Pasal 10 kewajiban memiliki dokumen AMDAL dikecualikan bagi rencana usaha kegiatan yang berada di dalam kawasan. Yang berdasarkan kawasan peraturan perundang-undangan, usaha kegiatan di dalam kawasan menyusun RKRP Rinci yang telah dilengkapi dengan AMDAL kawasan. Dan tentunya si kawasan adanya persetujuan lingkungan untuk kawasannya. Kalau di kawasan belum ada kegiatan tersebut, maka kegiatan kawasan juga harus berubah dokumen lingkungannya. Seperti itu. Pasal 11 ayat 3, RKRP Rinci merupakan bentuk persetujuan lingkungan bagi pelaku usaha. Kalau tadi kan yang untuk UKL UPL, bentuk persetujuan lingkungannya adalah PKPLH, AMDAL, SKKL. Tapi untuk RKRP Rinci ini merupakan untuk di kawasan, bentuk persetujuan lingkungannya adalah RKL RPR Rinci. Dan nanti dinyatakan dalam bentuk PKPLH juga yang disahkan oleh pengelola kawasan. Dan ini menjadi prasyarat di dalam mengajukan perizinan berusaha di dalam kawasan tersebut. Pasal 285 ayat 13 jelas bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah dengan memenuhi rincian teknis penyimpanan yang dimuat di dalam persetujuan lingkungan bagi penghasil usaha kegiatan baik yang wajib AMDAL maupun UKLPL. Di mana hal ini diintegrasikan, jadi integrasi rincian teknis penyimpanan ini ke dalam Perling, persetujuan lingkungan yang saat ini sudah dimiliki. Berikutnya adalah dia mengajukan perubahan RKRP Rinci saja kepada pengelola kawasan dengan melampirkan rincian teknis penyimpanannya. Jadi kalau udah izinnya ada, tinggal lampirkan aja izin TPS yang lama. Selanjutnya dia pun juga si tenan tadi, pelaku usaha ini menyampaikan matrik perubahan pengelolaan dan pemantauan terkait dengan penyimpanannya. Misalnya dengan menambah titik koordinat TPS, jenis limbah yang dihasilkan, karena ada perubahan-perubahan ini. Bentuk RKRP yang disahkan oleh pengelola kawasan bisa berupa matrik rencana pengelolaan dan pemantauan kegiatan penyimpanan. Ini yang rincinya terkait dengan tadi kaitan baik penyimpanan limbah B3 kaitan dengan rincian teknis baik yang ada untuk di perusahaan termasuk yang perusahaan dalam kawasan. Berikutnya adalah kaitan dengan Peraturan Menteri Perindustrian. Ini jelas sekali meskipun perindustrian ini belum merubah peraturannya, tapi masih tetap berlaku di dalam pasal 4-nya bahwa jelas perusahaan industri yang jenis kegiatan termasuk yang wajib AMDAL atau UKLPL yang berada dalam kawasan industri cukup dia menyusun RKRP Rinci berdasarkan RKRP kawasan. Di pasal 18-nya perusahaan industri yang lokasi usaha kegiatannya berada dalam kawasan industri wajib mengajukan permohonan perubahan RKRP Rinci apabila usaha kegiatan yang telah mendapat perusahaan RKRP tadi akan dilakukan perubahan. Dan pasal 23 ini di dalam Permen Menteri Perindustrian, bukan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 1 ini, UKLPL yang telah dimiliki sebelum peraturan ini berlaku dipersamakan sebagai RKRP Rinci dan mendapat persetujuan dari perusahaan kawasan industri. Jadi sepanjang tidak ada perubahan tetap masih berlaku. Berikutnya ini ada sedikit peraturan peralihan PP nomor 22, hanya menyampaikan di sini adalah di pasal 527 yang tadi sebelum saya sudah sampaikan juga izin lingkungan, izin PLH, izin surat keputusan kelayakan maksudnya RKKL, rekomendasi UKLPL, PKPLH dan dokumen lingkungan telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku dan menjadi persyaratan serta termuat dalam perizinan berusaha. Sepanjang tentunya tidak ada perubahan. Jadi perizinan eksis ini tetap masih berlaku. Baik, itu mungkin Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya agak cepat karena saya ingin menyampaikan semua materi yang ada kaitan dengan
hal-hal yang atau permasalahan-permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Bapak dan Ibu, terutama dari pelaku usaha kegiatan. Di sini kelihatan sudah banyak sekali yang mencet, tapi mungkin saya serahkan kepada panitia atau bagaimana untuk kita diskusi tanya jawabnya, maka saya kembalikan ke Pak Aji, mungkin silakan. Saya Ya, mohon untuk Pak Ian. stop share dulu ya. Oke. Iya, di stop share screen ya. Oke. Terima kasih Pak Ian, penjelasannya sangat lengkap dan rinci ya. Memang kita mau berdiskusi di bidang persetujuan lingkungan ini. Oke, kita masuk pada acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Saya ingin mengingatkan bagi peserta yang ingin bertanya, silakan bisa bertanya melalui raise hand atau diketik di kolom komentar. Mohon izin juga mengingatkan bagi peserta, silakan juga mengisi link absensi di kolom komentar ya yang sudah diberikan sama absensi sama admin. Oh, ini ada pertanyaan nih sebentar dari Ibu Dewi dulu ya, Ibu Dewi dari DLH Kutai Timur. Sebentar. Belum bisa di ini ya, belum bisa di unmute. Iya, siap. Ya. Ya, silakan Bu Dewi untuk pertanyaannya. Ya, sebelumnya saya menyapa Pak Ian dulu nih. Apa kabar Pak Ian? Baik, Bu Dewi, gimana kabarnya juga? Ini belum lama Bu Dewi. Jadi ikut apa kemarin pedal ya Bu Dewi ya? Oh, PPLH Pak, pengawas Oh, Pak. yang PPLH ya. Saya lupa antara PPL dan pedal kemarin banyak sekali kan tahun 2021 ini udah mengikuti pedal dan PPLH. Ya silakan Ya, Bu Dewi, Pak. apa kabar juga Ya. ya? Baik. Alhamdulillah baik Pak. Ya, menarik sekali Pak materinya, luar biasa. Jadi banyak sekali pertanyaan sebenarnya di kami Pak, khususnya di pengawas. Kebetulan di Kutai Timur itu adalah salah satu perusahaan tambang yang luar biasa besar, mungkin masih kenal dengan PT KPC ya Pak ya. Ya, betul. Ya mungkin saya sampaikan kronologisnya dulu. PT KPC ini izin berusahanya berakhir di Desember 2021 Pak. Izin berusahanya berakhir di Desember 2021, tetapi proses penyusunan dokumen lingkungan untuk perpanjangan izin berusaha itu dilaksanakan di akhir 2020, di Desember 2020 sampai dengan awal 2021. Artinya ketentuan peraturan terkait Perstek dan Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya itu belum ada petunjuk teknisnya pada saat itu, sehingga dokumen AMDAL yang ada itu belum mengintegrasikan persetujuan lingkungan yang ada, seperti itu Pak. Nah, untuk PT KPC sendiri itu memiliki 39 IPLC izin pembuangan air limbah, Pak. Sekitar 39 izin pembuangan air limbah. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana dengan dokumen yang sudah terbit sementara belum diintegrasikan ke dalam dokumen lingkungan. Nah, untuk 39 itu apakah semua 39 izin itu diintegrasikan ke dalam dokumen lingkungannya, yang artinya mungkin harus perubahan lingkungan, mungkin seperti itu ya Pak. Ya mungkin itu saya Pak. Terus yang kedua untuk izin-izin PPLH itu apakah juga berakhir dengan berakhirnya izin? Karena kalau kita ngelihat di bab peralihan ya Pak ya, mau baik PP 22 maupun di PP 5 itu kan jelas, kalau di PP 5 kan jelas ya ketika izinnya berakhir maka berakhir. Nah sementara di PP 22 yang sudah izinnya terbit maka akan berjalan seperti itu Pak. Nah ini yang menjadi dilema buat kami pengawas. Mohon arahannya Pak Ian. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Bu Dewi ya. Silakan mungkin 3 dulu aja mungkin Pak Haji ya, supaya sekalian. Atau mau ditampung dulu apa langsung dijawab Pak? Kalau misalkan mau 3 penanya dulu aja. Persilakan. 3 penanya dulu aja. Ya udah. Sekarang kepada sebentar. Ini Ibu Melvi. Ibu Melvi dari DLH Sumba ya. Silakan Ibu Melvi.
dengan Pak. Apa? Ya. Saya Pak Melvi, Bu. Pak. Bapak ya. 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 Pak ini Baik. bukan Ibu, Bapak, Pak Melvi daerah Oh iya, Sumbar. maaf. Bapak Melvi ya, maaf. Baik, makasih Pak Moderator, Pak Ian sebagai narasumber. Jadi saya ada 2 pertanyaan saja. Yang pertama terkait dengan SLO. Jadi kami ada satu pabrik yang sementara dalam proses, jadi perteknya itu sudah keluar. Jadi dia dalam proses untuk mau ke SLO gitu. Hanya dia belum ada tahap kedua yang belum diambil sampel limbahnya sehingga dia belum mengajukan permohonan untuk penerbitan SLO. Nah, pertanyaan saya itu dia ternyata sudah menjual produknya gitu. Artinya dia sudah memperdagangkan gitu. Nah, itu apakah tidak ada pengaruhnya tuh dengan artinya kan SLO-nya belum keluar gitu. Tapi di pihak lain dia sudah beroperasi gitu. Nah, itu apakah masih diperbolehkan seperti itu? Gitu, Pak. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ada beberapa usaha yang skalanya UKL-UPL itu, apakah mereka tuh memiliki izin PPLH, yaitu IPLC sama TPS LP3. Nah, pertanyaan saya, apakah itu kita harus mengintegrasikan itu ke dalam persetujuan lingkungan, ataukah tetap mempersamakan dia sebagai pertek gitu? Ya, mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, sudah dicatat ya, Pak ya? Ditampung ya. Satu lagi ya, Pak ya? Ya, satu lagi. Ini satu lagi kepada Bapak Sylvester Selitokan ya. Boleh untuk di-unmute, Pak? Silakan diceritakan dulu dari perusahaan mana, Pak? Selamat siang. Oke. Selamat siang. Ya? Ian, selamat siang. Selamat siang, Pak. Saya panggilnya Bapak Sylvester. Ya. Yang Silakan, pertama Pak. terkait soal kewenangan. Nah, yang pertama terkait soal kewenangan ini, Pak. Ya. Ini di pada pertambangan ini. Ya. Pertambangan ini kan sesuai dengan di PP nomor 5 tahun 2021 soal kewenangan mengeluarkan IUP atau IPR itu berada di menteri itu. Ya. Di menteri. Ini hal-hal yang kalau pertambang yang besar itu ya hal-hal yang lumrah kalau ke menteri. Tapi terkait dengan pengambilan material batu dan pasir, Pak, yang merupakan kebutuhan sehari-hari untuk pembangunan, itu juga menjadi kewenangan menteri. Ya. Kewenangan menteri itu. Itu menjadi kebutuhan harian bagi masyarakat kecil. Itu juga menjadi kewenangan. Lalu kita lari ke persetujuan lingkungan. Berarti apakah karena mengeluarkan izin usahanya ada di kementerian, berarti persetujuan lingkungan juga bisa dikeluarkan oleh kabupaten kota atau harus menteri? Karena sesuai dengan syarat bahwa untuk mengeluarkan IUP itu ada syarat lingkungannya, persyaratan lingkungannya. Berarti ada persetujuan lingkungan di situ. Ya. Apakah itu harus dikeluarkan juga oleh menteri atau oleh kabupaten kota? Ya, baik. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan di pasal 60 terkait dengan pemeriksaan 63 terkait dengan pemeriksaan substansi dokumen UKL-UPL. Itu ada yang memang di luar sistem dan juga ada yang lewat sistem informasi dokumen lingkungan hidup, Pak. AMDALED, ya. Selama ini memang kami ada kewalahan ketika kita melakukan pemeriksaan itu, baik atau pada SPPL dia harus ada pemeriksaan di
informasi dokumen lingkungan hidup. Yang menjadi pertanyaan saya, informasi dokumen lingkungan hidup itu sistem informasi dokumen lingkungan hidup itu dibuka, linknya dibuka oleh tingkat kabupaten atau memang sudah terintegrasi dengan OSS? Karena selama ini ada pemeriksaan pada SPPL, kami ada kewalan ketika mereka arahkan untuk pemeriksaan di sistem, ternyata kita pada saat kita buka itu dia belum terbuka sama sekali, sehingga kita pemeriksaan itu rata-rata masih manual, Pak. Ya. Mungkin 2 itu dulu, Bapak. Ya, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Baik, mungkin Pak Haji saya langsung aja dari 3 penanya ini, mungkin hampir ada beberapa yang mirip juga pertanyaannya. Saya ingin merangkum juga pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama tadi dari Bu Dewi dari DLH Kutai Timur, ini juga terkait dengan perusahaan tambang, di mana memang kasus seperti ini banyak terjadi, Bu. Tapi prinsipnya sesuai dengan pengaturan, ada pengaturan peralihan. Sebetulnya pada saat dulu lagi menyusun dokumen lingkungan, dulu kan di akhir Desember 2021, dia sebelumnya sudah berjalan menyusun dokumen tadi. Yang dulu berjalan saja, tapi nanti terbitnya adalah bentuknya bukan seperti dulu. Misalnya kalau yang dulu harus sampai terbit izin lingkungan, sekarang nggak perlu. Tetap yang dulu itu diproses sampai dia terbit yang namanya persetujuan lingkungan. Yang AMDAL persetujuan lingkungan ada bentuknya SKKL, kalau yang UKL-UPL yang PKPLH seperti itu. Jadi tetap berjalan saja. Jadi itu banyak terjadi teman-teman. Terus berikutnya adalah kaitan dengan dokumen AMDAL ini. Jadi akhirnya belum banyak mengintegrasikan hal-hal yang terkait seperti tadi izin pembuangan. Kalau dulu izin pembuangan air limbah gitu ya, belum ada. Bagaimana dengan dokumen seperti itu? Nah, sekarang hal-hal yang menyangkut masalah integrasi ke dalam dokumen tadi sebetulnya ada jelas dokumen aturan main terkait dengan integrasi di sini. Seperti contoh misalnya untuk izin pembuangan air limbah yang dulu sudah dimiliki. Di mana di dalam PP nomor 22-nya jelas bahwa izin izin IPLC yang lama tetap itu masih berlaku. Dan itu tidak harus melakukan perubahan lagi dokumen yang sudah disahkan gitu kan. Jadi ada perbedaan antara tadi karena menyangkut ada pertanyaan juga dari saya berkaitan dengan yang namanya dari Pak Melvi mengenai izin PPLH ini. Izin PPLH ini kapan berakhir? Termasuk juga dari Bu Dewi juga menanyakan. Nah, untuk ada 2, izin PPLH untuk yang pembuangan air limbah dengan yang limbah B3 itu pengaturannya berbeda di dalam Permen 05 dan Permen 06. Untuk yang pembuangan air limbah, di situ jelas sekali. Izin pembuangan air limbah yang sudah dimiliki berakhir sampai dengan berakhirnya izin usaha kegiatan. Yang dimaksud dengan berakhirnya izin usaha kegiatan, berarti kan selamanya sampai dia usaha kegiatan berjalan. Tetapi di pasal berikutnya ada ketentuan. Apabila di dalam izin yang lamanya tersebut sudah mencantumkan parameter dan baku mutu di dalam izin yang lama, sehingga tidak perlu lagi gitu kan menyusun seperti pertek seperti itu. Tetapi untuk yang pengelolaan limbah B3, izin PPLH yang berupa limbah B3, masa berlaku izin ini sampai berakhirnya izin pengelolaan limbah B3 tadi berakhir. Kan izin pengelolaan limbah B3 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun berakhir, maka dia selanjutnya mengajukan pertek. Tapi untuk yang air limbah tadi beda, berakhir sampai usaha kegiatan berakhir. Itu mungkin Bapak dan Ibu banyak yang belum baca ketentuan itu. Jadi untuk air IPLC yang izin pembuangan air limbah IPLC yang dulu itu berakhir sampai izin usaha kegiatan berakhir dengan ketentuan di dalam izinnya harus sudah termuat parameter dan baku mutunya. Apabila itu belum termuat, maka dia harus memasukkan rincian teknis tadi di dalam dokumen lingkungan. Sehingga seperti itu. Nah, seperti tadi yang HPC ada sampai 39
IPLC. Apakah semuanya di dalam 39 IPLC ini yang dulu misalnya sudah dimiliki, sudah termuat ya baku mutu dan parameter-parameter yang harus dipenuhinya? Kalau sudah ya ini tidak perlu lagi mengintegrasikan ke dalam dokumen yang lamanya karena sudah masih tetap berlaku gitu kan, karena nanti tidak akan ada perubahan untuk ini. Termasuk juga izin PPLH tadi sudah saya sampaikan. Terus berikutnya ini yang kaitan dengan dari Pak Melpi mengenai SLO. Pabrik masih dalam, tadi saya sudah menjelaskan bahwa suatu usaha kegiatan baru bisa dia beroperasi menjalankan kalau SLO-nya telah terbit. Sebelum SLO terbit, dia harusnya tidak boleh. Apalagi dia sudah menjual produk gitu kan. Karena yang namanya menjual produk ini kan tadi harus ada harus ada standar produknya. Standar produk ini disediakan oleh pemerintah lagi. Nah, kaitan dengan pemerintah di sini, standar produk ini bukan harus KLHK atau Dinas LH. Bisa aja misalnya produk ini Badan POM misalnya, standar produk ini yang menyetujuinya. Jadi yang namanya perizinan berusaha ini, mohon maaf, bukan hanya mengatur lingkungan hidup, tapi mengatur juga sektor kehutanannya, sektor perdagangannya, sektor misalnya pertaniannya. Jadi kalau ada kaitannya si perusahaan itu nomor KBLI sekian, nah, tadi kaitan dengan izin pembuangan air limbah kan tetap dia merujuknya kepada yang utamanya, kegiatan utama tambangnya misalnya gitu kan. Nah, jadi secara detailnya seperti itu. Jadi ini pun juga harus dilihat. Ini akan menjadi temuan teman-teman yang misalnya berada di Badan POM, dia belum terbit SLO-nya, surat kelayakan operasional berjalan, dia sudah terbit, termasuk juga dari KLHK-nya. Masalahnya dari KLHK pun juga atau dari Dinas LH yang mengeluarkan dokumen lingkungan. Sebetulnya pengawasan itu kan pada saat SLO terbit, tetapi dia bisa melakukan pengawasan pada saat dokumen lingkungannya ada. Karena SLO-nya belum terbit-terbit, sehingga kalau dia menjalankan ini nanti ada pengawas yang akan masuk gitu kan. Jadi tim pengawas bisa masuk, Bu. Jadi nggak harus menunggu SLO terbit. Pak Melpi seperti itu. Apalagi Pak Melpi ini seorang PPLH, jadi pengawas. Jadi Bapak sebetulnya sudah bisa masuk. Dulu pernah teman-teman menyampaikan bahwa kita baru bisa ke lapangan ini setelah SLO-nya terbit, enggak Pak. Jadi ada pasal di dalam PP nomor 22 bisa masuk pada saat setelah UPL atau dokumen lingkungannya terbit. Kenapa bisa melakukan? Karena SLO-nya tidak sesuai, tapi si perusahaan menjalankan. Inilah yang dimaksud pengawasan itu di sini masuk. Gitu. Terus berikutnya UKL-OPL, izin PPLH, izin ini apakah perlu diintegrasikan ke dalam persetujuan lingkungan? Ya, perlu, dengan tadi penjelasan yang saya ke Bu Dewi. Jadi memang intinya bahwa di dalam peraturan yang terbaru PP nomor 22, PP 05, Undang-Undang Cipta Kerja lah, intinya bahwa dokumen yang dulu yang namanya izin PPL, izin pembuangan air limbah, izin pengembangan pertanian, pengolahan, dumping dan lain-lain, itu harus terintegrasi ke dalam persetujuan lingkungan. Cuma tadi kan ada beda-beda izin PPLH-nya, izin PPLH apa dulu gitu kan? Apakah harus juga dengan merubah dokumen AMDAL-nya? Apakah harus cukup? Kalau tadi kaitan dengan TPS kan tidak perlu harus mengubah AMDAL atau RPL-nya atau tidak UKL-OPL-nya tidak perlu harus melakukan perubahan. Terus berikutnya dari Pak Sylvester DLH. Memang ini kewenangan sudah mengatur seperti ini Bapak. Jadi di dalam PP 05 pengaturannya mengenai kewenangan ini sesuai dengan perizinan berusahanya, termasuk nanti untuk dokumen lingkungannya kewenangannya ada di perizinan berusahanya. Tetapi kaitan dengan masalah tadi yang Bapak pada saat tadi untuk persetujuan lingkungan untuk pengambilan untuk pasir seperti itu, sebetulnya kan ini lingkupnya lebih luas lagi. Kalau yang tadi saya berbicara masalah lingkungan, ini juga masalah pasir juga dia berada di dalam KBLI sesuai dengan industri tambang tadi. Tapi intinya bahwa kalau perizinan berusahanya ada di tadi di pusat, maka semua hal-hal yang terkait dengan persetujuan atau standar-standar atau standar produk atau standar persyaratan itu harus semuanya merujuk kepada pusat, gitu Pak. Ya masalah sekarang ya memang ini ya tidak melihat dengan ini kan harusnya cukup di daerah gitu Pak ya. Sama Pak halnya dengan tadi seperti misalnya untuk rincian teknis penyimpanan. Padahal kan dari dulu udah penyimpanan 5B3 itu udah diserahkan kepada daerah gitu kan. Kenapa kalau sekarang KBLI jadi di pusat gitu kan Pak. Ini adalah kebijakan secara umum, bukan hanya KLHK saja yang menetapkan, ini sudah melingkup
antar instansi terkait, apalagi tadi yang terkait dengan pengambilan pasir, bukan hanya LH yang menyetujuinya gitu pada saat terbitnya PP 05. Peraturan pemerintah ini kan bukan hanya satu sektor lingkungan hidup, Pak, gitu kan. Jadi seperti itu, karena itu mencakup semua sektor. Jadi mungkin ini bisa diajukan keberatannya ke yang di atas lebih ini, Pak, ke kaitan dengan peraturan pemerintah ini. Terus berikutnya kaitan dengan Bapak tadi menanyakan mengajukan persetujuan lingkungannya ke mana. Nah, tadi saya juga sudah menyampaikan pengajuan persetujuan lingkungannya diajukan kepada yang penerbit perizinan berusahanya. Tadi di 05/2021 jelas sekali sesuai dengan KBLI, kalau kegiatan usaha apa, KBLI-nya sekian, kewenangannya ada di mana. Kalau kewenangan perizinan persetujuan berusahanya ada di pusat, maka tadi kaitan dengan persetujuan lingkungannya harus ke pusat juga mengajukannya, Pak. Itu ketentuan di dalam PP 05-nya. Terus berikutnya kaitan dengan di pasal 63 ya, pasal pemeriksaan substansi UKL-UPL. Di sini memang sekarang ini semuanya mau diintegrasikan ke dalam persetujuan lingkungan ini secara sistemnya AMDALNet gitu, Pak. Saya juga kebetulan belum lama mengikuti juga pelatihan untuk training khusus untuk AMDALNet ini. Tetapi kemarin wajar kalau tadi kata Bapak masih belum jalan-jalan, masih ada kendala-kendala. Kelihatannya pada saat saya waktu mengikuti pelatihan juga masih belum berjalan secara normal, Pak, kelihatannya untuk AMDALNet ini. Tapi memang nantinya akan semuanya terintegrasi. Pada saat misalnya oleh teman-teman tadi kan kaitan dengan misalnya rincian teknis, Pak. Pada saat rincian teknis ini untuk penyimpanan ini misalnya diajukan ke yang namanya persetujuan ke yang mengeluarkan komisi dokumen uji kelayakan dokumen lingkungan, itu secara otomatis ke unit teknis itu akan masuk, Pak. Termasuk juga yang tadi Mas pada saat mengajukan pertek untuk air limbah, itu pada saat masuk ke AMDALNet itu akan tahu di situ apa yang harus dilengkapi, dan teman-teman yang di bagian teknis air limbah dan pengendalian pencemaran, dia harus sudah memproses yang ada di dalam AMDALNet tadi. Jadi nanti itu tidak harus mengajukannya seperti kemarin ke masing-masing. AMDAL mengurusnya ke bagian AMDAL, izin pembuangan air limbah masuknya ke bagian yang pencemaran. Nanti secara otomatis masuk ke AMDALNet semua. Nanti tinggal teman-teman di unit teknis pencemaran, dia harus sudah siap ada pengajuan mengenai misalnya rincian persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah. Itu dia harus proses. Nanti pada saat dia proses keluar, terbitkan, masukkan lagi ke AMDALNet. Nanti di dalam sistem itu oleh teman-teman yang di bagian untuk mengeluarkan persetujuan lingkungan, dia akan terlihat, oh ini sudah terpenuhi yang namanya pertek untuk pembuangan air limbahnya. Itu secara otomatis nantinya seperti itu, Pak. Memang saat ini saya melihat masih belum otomatis seperti itu. Jadi masih secara manual ya, Pak ya. Tapi kadang-kadang sudah bisa berjalan, tapi kadang-kadang ada terkendala lagi yang tadi sistem untuk AMDALNet tadi, Pak. Gitu. Mungkin karena dengan jaringan-jaringan tadi, mungkin apalagi yang jauh gitu, Pak ya, itu masih kendala juga. Dan ini tentunya tadi kalau Bapak bertanya terintegrasi ke dalam sistem tadi KBLI-nya untuk OSS dan lain, tetap masih terintegrasi semuanya, Pak. Makanya tadi saya di awal menyampaikan, jangankan dokumen lingkungan, masalah nomor KBLI aja salah, tidak termuat atau belum dimuat, belum dirubah aktenya, belum ada KBLI-nya, belum disahkan oleh Kemenhukam-nya, itu nggak keluar-keluar, Pak. Di sistem OSS nggak keluar, karena nggak ada KBLI itu untuk si PT itu. Gitu. Nah, sehingga ini saya katakan ini udah online semua nantinya, Pak. Terutama yang tadi Bapak pertanyakan kepada yang berkaitan dengan OSS tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan lagi. Mungkin nanti kalau ada hal yang masih belum ini bisa nanti di luar ini silahkan by email, by WA atau apa silahkan. Untuk mungkin yang lainnya ada kesempatan untuk gimana saya serahkan ke Pak Moderator, Pak Aziz, silahkan gimana Pak? Ya Pak, izin Pak infokan bahwa sekarang udah hampir jam 12 nih, tinggal 1 menit lagi Pak. Memang di sini pertanyaan masih banyak sekali gitu ya. Mungkin kita kasih kesempatan aja untuk 3 pertanyaan Pak yang dari pihak swasta ya, karena kan tadi udah dari beberapa dari instansi. Ini dari Bapak Bagus Pak. Dari Bapak kawasan Bagus, ya. Dari kawasan industri Mas Pion. Mohon izin bertanya, apakah persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh kawasan
termasuk dengan Pertek emisi, Pertek air, dan Rintek TPS LB3. Terima kasih. Saya langsung Nah. jawab ya, Pak. Ah. Ya, jadi pengelola kawasan itu mengeluarkan yang namanya perlingnya juga dari pihak pengelola kawasan, perteknya juga iya, rinteknya juga iya, rintek untuk tadi KRPL-nya Pak. Jadi pengelola kawasan, maka pengelola kawasan ini harus sudah siap. Kalau belum siap bisa melibatkan teman-teman DLH untuk evaluasi untuk rapat bersamanya Pak. Jadi ini yang dilakukan oleh beberapa kawasan pada saat mau mengeluarkan yang namanya persetujuan lingkungan, itu ragu-ragu, takut disalahkan, intinya gitu katanya Pak. Karena dulu kewenangannya UKL itu kan ada di kabupaten kota. Untuk itu maka bisa saja pengelola kawasan ini pada saat pembahasan untuk melibatkan yang namanya teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup, Pak. Ya, silakan Pak Bagus, mungkin itu ada ini. Ada gimana Pak Bagus? Ada pertanyaan? Mudah-mudahan cukup ya Pak Bagus ya. Ya, kita Pak Haji, masuk mungkin ke saya sampaikan nanti ini di dalam chat ini mungkin dulu biasanya kalau saya dengan Sislab nanti akan di data chat ini nanti disampaikan saya, nanti saya tanggapi secara tertulis lagi. Oh boleh siap. Ya, nantinya yang tidak sempat sekarang ya. Yang tidak sempat sekarang nanti saya akan jawab tertulis ya. Siap. Tapi nggak di chat di sini, nanti mungkin dari panitia yang akan menyampaikan ke peserta. Ya. Boleh. Ya. Saya juga sekalian infoin ya kepada peserta, silakan kalau misalnya ada pertanyaan lagi yang belum dijawab, dapat menghubungi admin. Nanti admin dapat meneruskan langsung kepada narasumber kita. Insya Allah kita bisa teruskan pertanyaannya gitu ya. Untuk ini Pak, mungkin satu lagi kali ya pertanyaannya ya. Ini dari Mbak Dwina ya, Mbak Dwina dari PT Multi Nitrotama Kimia. Ya. Beliau menanyakan untuk jasa pertambangan, apakah juga menyusun pertek dan persetujuan lingkungan, Pak? Ya, jadi betul kalau dulu kan pada saat peraturan PP nomor 24 ada pengecualian untuk tambang, sekarang tidak ada pengecualian, jadi tetap dia harus menyusun pertek. Dulu kan untuk yang namanya pemenuhan komitmen pengaturan yang lama PP nomor 24 belum keluarnya terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, gitu kan? Itu untuk tambang ini dikecualikan, tidak perlu mengurus yang namanya pemenuhan komitmen, tidak perlu yang namanya lewat OSS. Jadi sekarang dengan peraturan yang terbaru tambang pun juga dia wajib menyusun pertek. Ya. Silakan ada lagi. Ya, baik. Oke, ternyata masih satu lagi aja deh, ini baru masuk lagi di pertanyaan dari Bu Fitri Susilowati dari RSUD Mas Amsyar. Beliau menanyakan jika rumah sakit sudah punya izin lingkungan tetapi ingin memperpanjang pertek IPAL, apa harus membuat perling baru, Pak? Ya, baik Bu Fitri. Jadi sebetulnya tadi saya kembali lagi, tolong lihat lagi di dalam izin pembuangan air limbah yang lama itu sudah memuat adanya baku mutunya atau tidak. Kalau sudah muat, itu akan berlaku seterusnya, tidak perlu. Jadi kan tadi juga saya katakan kalau belum habis masih tetap berlaku. Tapi kalau masa berlakunya habis, nanti ada dikaitkan dengan masalah perubahan persetujuan lingkungan menyusun perteknya ini. Nah, jadi, tapi kalau yang sudah ada dokumen lingkungan ini tidak perlu lagi perteknya ini disusun baru, yang namanya dokumen lingkungan yang nggak perlu dibaru. Jadi gini. Kalau tadi yang saya sampaikan itu lebih kepada yang perusahaan-perusahaan baru atau mau ada pengembangan. Kalau tidak melakukan pengembangan apa-apa, jadi dokumen misalnya UKL-UPL yang lama itu tetap berlaku. Jadi Ibu hanya langsung mengajukan pertek saja dengan melampirkan dokumen yang lama, dokumen UKL-UPL yang lama. Tetap mengajukan pertek untuk pemenuhan baku mutu air limbah. Jadi intinya adalah untuk rumah sakit ini, Ibu, yang pertama adalah tolong lihat dulu di dalam izin yang pembuangan air limbah yang lama, apakah baku mutu air limbah sama parameternya itu sudah termuat dalam izin yang lama nggak? Kalau sudah termuat, maka izin yang lama tetap berlaku, Bu. Seterusnya berlaku sampai izin kegiatan berakhir. Tetapi kalau itu tidak ada,
maka yang harus Ibu lakukan adalah perubahan pengajuan untuk praktek. Dokumen lingkungannya nggak perlu berubah. Dokumen UKLPL yang dimiliki tetap itu. Tidak ada perubahan lingkungan, tidak ada. Tidak ada perubahan persetujuan lingkungan, tidak ada. Hanya terkait dengan pengajuan untuk praktek pemenuhan baku mutu A5 saja. Itu, Bu. Mungkin itu Pak Haji ya. Mungkin itu jawaban dari Bapak Ian, Ibu. Mudah-mudahan dapat mencerahkan ya, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Ibu itu. Sayang sekali Pak, waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang Pak. Mungkin sekarang udah lebih dari 5 menit. Kita sekarang sampai di penghujung acara. Luar biasa nih pertanyaan-pertanyaan juga masih banyak. Betul, luar biasa juga ini saya apresiasi sekali karena banyak peserta juga dari dinas-dinas LH. Biasanya kan teman-teman dinas LH sudah banyak juga dilakukan webinar-webinar atau seminar juga oleh teman-teman dari unit teknis, tapi di sini masih antusiasnya. Saya sangat apresiasi sekali bagi Bapak Ibu sekalian. Ini banyak sekali dari DLH ini. Ya. Siap. Paling saya ingatkan lagi Pak kepada Bapak dan Ibu sekalian, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab dan akan ditanyakan, silahkan menghubungi admin kita atau melalui WA atau bisa mengirim email ke cso@sislab.co.id ya. Sekali lagi ke cso@sislab.co.id. Insya Allah kami akan teruskan kepada narasumber, lalu kita akan membalasnya. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ian Suargana sebagai narasumber Pak. Atas kesempatan memberikan pencerahan kepada kita dan juga kepada para peserta atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada panitia, semoga kedepannya dapat membuat acara-acara lagi yang lebih meriah ya. Oke. Akhir kata saya mewakili penyelenggara dan narasumber mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau salah perbuatan yang mana itu disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan lagi kepada MC kita, yaitu saya juga mungkin menyampaikan mohon maaf bagi semuanya Bapak dan Ibu apabila pada saat tadi menyampaikan ada yang tidak berkenan juga gitu. Di sini terutama ini banyak sekali teman-teman dari Dinas Elau, ada Pak Gadapi, Pak siapa di sini Pak Agus Priyadi, banyak sekali yang dulu pernah dengan saya ikut juga PLH dan Pedal, ini Ibu Dewi, Ibu Kurnia dan lain-lain lah, ini banyak sekali nih. Oke, mungkin saya kembalikan ke panitia. Ya, mungkin ada foto bersama kelihatannya Pak Adi. Kami mengingatkan juga dari panitia, mohon untuk para peserta tidak meninggalkan room dulu karena di akhir kami akan melakukan sesi foto bersama ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ian yang telah memberikan pengetahuannya yang tentunya sangat berarti untuk kami semua. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Mas Adityo Aji yang telah memandu rangkaian acara webinar hari ini. Tidak lupa saya ingatkan juga kepada para peserta untuk mengisi link daftar hadir yang telah panitia kirimkan di chat, karena apabila tidak diisi, sayang sekali tidak akan mendapatkan sertifikat yang telah panitia siapkan. Dan juga saya ingin mengajak kepada para peserta untuk mengikuti games atau permainan yang sudah disediakan di Instagram resmi Sislab, karena kami memiliki beberapa paket hadiah yang tentunya menarik sekali untuk para pemenang. Baik, karena banyak sekali antusias dari para peserta, saya memiliki 2 hadiah untuk 2 orang pemenang dari pertanyaan terbaik. Langsung saja saya umumkan pemenangnya. Yang pertama dari Bapak Sylvester dari DLH Flores, dan yang kedua Ibu Fitri Susilowati dari RSUD Mas Amsyar. Dimohon untuk para pemenang agar bisa menghubungi panitia agar kami bisa mengirimkan hadiahnya langsung hari ini. Baik, untuk itu kami juga ingin mengumumkan bahwa kami memiliki promo pelatihan dan sertifikasi profesi, diantaranya ada penanggung jawab pengendalian pencemaran air atau PPPA, lalu ada penanggung jawab pengendalian pencemaran udara atau PPPU, ada pemantauan dan analisis pengolahan limbah B3 atau PLB3, lalu ada penanggung jawab operasional pengolahan air limbah atau POPAL,
ada penanggung jawab operasional instalasi pengendalian pencemaran udara atau POIPU, dan yang terakhir ada operasional pemantauan pengoperasian instalasi pengolahan limbah B3. Lalu ada juga kami mengadakan online training calibration, diantaranya ada prinsip kalibrasi dasar, kalibrasi pressure, dan kalibrasi suhu. Lalu kami juga memiliki ruang lingkup yang baru di PT Siskal, diantaranya ada turbidity meter, flow meter liquid, thermohygrometer, dan atomic absorption spektrofotometer. Baik, rekan-rekan sekalian, saat ini kita akan melakukan sesi foto bersama untuk dokumentasi webinar hari ini. Dimohon untuk para peserta untuk mengaktifkan videonya agar kami bisa langsung foto bersama. Dimohon juga untuk para panitia untuk membantu sesi foto ini ya. Di slide pertama saya hitung di hitungan ketiga, 1, 2, 3. Lalu slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Belum kebuka. Link selanjutnya 1, 2, 3. Baik, para peserta sekalian, terima kasih yang sudah mengikuti acara webinar pada hari ini. Kami akan segera membuka link pendaftarannya. Dimohon untuk mengisi, sekali lagi mengisi link pendaftaran, karena apabila tidak mengisi, sayang sekali tidak akan mendapatkan sertifikat dari panitia yang sudah panitia siapkan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Saya Cika Melvia Putri, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu.